sebutkan satu persatu nama-namanya, semua nama-namanya udah ada di screen sini. Sekali lagi, selamat malam kalian. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa dapat bertatap muka melalui Zoom, melalui teknologi yang canggih ini, sehingga kita bisa melihat satu persatu saudara-saudara kita, teman-teman kita, dalam rangka bertukar pikiran mungkin setelah refleksi 17 tahun Kabupaten Pak Barat. Kenapa Kabupaten Pak Barat itu dulu dimekarkan? Mungkin nanti Pak Ampun Solin yang lebih baik menceritakan hal itu, karena Pak Ampun Solin pada waktu itu adalah merupakan sekretaris pemekaran Kabupaten Pak Barat. Saya melihat, terutama tahun yang lalu saya banyak di Pak Barat, pencalonan anak saya melihat secara jujur mengatakan bahwa banyak kemajuan yang sudah dicapai di Pak Barat, terutama dalam hal infrastruktur. Jadi jalan-jalan itu ke desa-desa sudah lumayan, ya, banyak jalan-jalan yang tadinya tidak terhubungkan antara satu desa dengan desa yang lain sudah terhubungkan secara baik. Yang kedua, di sektor pendidikan juga saya lihat sudah mengalami kemajuan secara fisik. Ya, secara fisik di mana-mana ada 3 kalau nggak salah SMK, tapi satu menyedihkan saya melihat SMK di Sipagindar misalnya. Gurunya hanya 1, muridnya hanya berapa. Ya, jadi sepertinya salah perencanaan mungkin, tapi harus ada pada saat itu SMK. Sektor kesehatan, lumayan ada kemajuannya. Jadi kalau kita melihat refleksi 17 tahun, lumayan lah. Walaupun sebetulnya masih bisa harus ditingkatkan ke depan. Yang mungkin saya sedikit agak tanda petik adalah soal SDM. Walaupun kita katakan bahwa sektor pendidikan kita sudah mulai maju, tetapi SDM kita di Pemda itu sepertinya jauh dari harapan. Mohon maaf kepada pemerintahan yang ada sekarang ini, gitu ya. Saya pernah terakhir saya sampaikan Bupati, lain kali kalau melakukan penerimaan pegawai, inventarisasi dulu orang Pak itu di semua strata, di semua bidang pendidikannya kita inventarisasi dulu. Berapa orang misalnya orang Pak yang ada insinyur sipil, berapa orang yang orang Pak itu sarjana hukum, berapa orang yang sarjana kimia, berapa orang yang sospol, sehingga formasi penerimaan pegawai itu kita sesuaikan dengan keberadaan SDM kita. Jadi kemudian kalau kita mau menerima pegawai, kita bilang saya butuh 5 sarjana sipil, padahal orang Pak sendiri tidak ada orang sipil, ya, dengan sendirinya itu akan diisi orang lain. Demikian juga dokter, bukan saya katakan, ini kan harapan orang Pak itu bagaimana dia menjadi raja di daerahnya sendiri, kan itu dulu. Ide atau latar belakang kenapa kita dulu dirikan Pak Barat, biar orang Pak itu punya rumah sendiri, punya SDM yang bisa dikembangkan. Cukup banyak sebetulnya Pemda sudah mengirimkan mendapatkan beasiswa di Jogja, di Jakarta, di Bandung, dan di mana-mana. Tetapi pada saat penerimaan pegawai tadi saya katakan formasinya tidak sesuai dengan sarjana atau stok kita. Stok kita itu ada apa, maka kalau kita penerimaan sebaiknya demikian juga. Oleh karena itu, saya melihat ke depan ini adalah pertama, birokrasi itu, Pemda itu harus betul-betul Pemda yang efisien dan efektif. Dia memahami betul apa yang dimaui rakyatnya. Dan dia betul-betul menjadi pelayan. Harus jadi pelayan, bukan untuk dilayani pegawai Pemda itu, tapi dia harus turun ke bawah, dia memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat itu, dan apa cita-cita kita orang Pak adalah bagaimana Pak menjadi orang yang terdidik, bagaimana orang Pak itu cerdas pada setiap tingkatan, kalaupun misalnya pendidikannya hanya SMA, tapi dia harus menjadi SMA yang cerdas. Bagaimana menjadi SMA yang terampil. Kemudian bagaimana orang Pak itu menjadi orang yang sehat. Bagaimana orang Pak itu menjadi produktif.
Ya kalaupun dia misalnya katakan sarjana, belum tentu dia bisa produktif. Tapi bagaimana seorang sarjana yang terampil memiliki kemampuan meningkatkan produktivitasnya. Seperti contoh Pak, di tempat Menko Maritim di Pak Luhut. Di mana bedanya orang Indonesia tukang pasang batu bata. Orang Cina, tenaga kerja Cina. Orang Indonesia itu hanya bisa satu hari 600 batu bata. Satu hari. Tapi tenaga kerja dari Cina bisa 1.100 bata. Jadi produktivitasnya, tingkat produktivitasnya jauh lebih tinggi karena punya keterampilan. Nah, itulah cita-cita kita, harapan kita sebetulnya ke depan, yaitu bagaimana orang Pak itu menjadi terdidik, cerdas, terampil, sehat, kemudian dia bagaimana produktivitasnya tinggi, kemudian dia menjadi bagaimana Pemda itu memikirkan infrastruktur yang ada, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau dia terampil, dia punya lahan 1,5 hektar, dia bisa meningkatkan, kalau katakanlah jagungnya, kalau bisa hanya memproduksi 3 ton, bagaimana dia bisa meningkatkan 4,5 ton. Dan dia, Pemda harus bisa mencarikan pasar. Kemana produk-produk ini kemudian dijual. Kita harus punya data, model sekarang ini sudah harus punya big data di sana, di kecamatan A cocoknya ini, di kecamatan C ini cocoknya, semua harus dipetakan Pak Barat itu. Kemudian kalau Pak Agusman sudah membangun infrastruktur, maka produksi-produksi itu bisa lebih cepat dan pasarnya kemana. Kemarin saya misalnya ketemu dengan seorang putra Pak di Departemen Perdagangan, Saudara Tahan Banuarea. Saya dipertemukan dengan Dirjen bagaimana kita bisa menjual gambir langsung ke India, mengekspor langsung ke India, Pinang, kemudian serai. Kita diskusikan kemarin dengan Saudara Tahan Banuarea di Departemen Perdagangan. Nah, hal-hal seperti ini ke depan yang harus kita pikirkan. Sehingga harapan kita, Pak ini jangan lagi tertinggal. Saya kadang-kadang, katakanlah 2 bulan ini saya belajar kenapa lagu Pak itu hanya Cikala Pongpong yang terkenal. Kita semua ini saya yakin dari 10 orang ini semua pasti bisa lagu Toba 10. Lagu Toba bisa. Tapi coba kita tanya orang Toba, bisa nggak menyanyi lagu Pak? Paling ke Cikala Pongpong. Nah, ini kita juga tidak mampu mempromosikan lagu kita, bagaimana supaya lagu kita juga dikenal orang. Saya kira inilah gambaran singkat dari nanti Pak Ampun Solin bisa bercerita bagus, dan saudara-saudara saya yang lain, bisa Pak Muscito juga dulu adalah bagian dari Pemekaran. Ya, saya kira Pak Muscito bagian dari Pemekaran, Pak Ampun jelas, Pak Tahin jelas juga. Kalau Agusman waktu itu masih kuliah dia, masih SMA mungkin malah ya Pak Agusman ya. Bapaknya yang ikut dulu aktif gitu. Baik, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, liasate pertua Petemangor. Liasate. Singkat. Ini terlalu singkat kayaknya untuk membuka semua apa yang menjadi perjalanan Pemekaran ini. Pak Ampun lebih bisa menceritakan. Oke, mungkin di dialog yang akan kita perpanjang. Ya, dialog nanti. Ya, dalam diskusi, karena memang forum ini adalah diskusi. Baik, supaya acara ini dan juga topiknya sinergi, maka kita berikan waktu mungkin kedua itu Pak Insinyur Ampun Solin. Baik, Bapak, kami persilakan Pak Ampun, boleh di mute itunya, videonya, dan bagaimana menceritakan dan bagaimana keterangan selama Bapak Barat ini mulai dari pendirian hingga saat sekarang. Kami persilakan Bapak Ampun. Ya, Ben Kemo isinai di Kengo sa unmute lebih kadeh nandai. Oke, selamat malam. Selamat malam. Jua Bantakarina. Wanjua. Pertama sekali, Jua Pak
Pilih EP itu Manggar. Sini dah colok. Sebenarnya kalau masalah berbicara mengenai Komite Pemekaran Kabupaten Dairi, apa yang diutarakan oleh beliau, Bapak MP Tumanggar, sebenarnya itulah hierarkinya, itulah marwahnya. Itulah marwah dari awal, dan memang munculnya ide tersebut akibat daripada perubahan sistem di kenegaraan kita ini pada saat itu, di mana zaman reformasi sudah bergulir, dan terbukalah peluang bagi daerah-daerah untuk menunjukkan jati dirinya. Dan disinilah saya angkat salut dengan beliau, Pak MP Tumanggar, menyambut sebenarnya peluang tersebut dengan cepat. Nah, dan kami juga kemarin, beberapa tokoh dan beberapa unsur, setelah ada, kalau cerita sebenarnya munculnya ini adalah ide pemekaran ini setelah beliau dengan beberapa penasihatnya, antara lain asisten satu pada saat itu Dr. Hans Tigor Solin dan rekan-rekan yang lain di satu tempat, itu saya tahu ceritanya, mencetuskan semua rencana-rencana tersebut secara hati ke hati awalnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dasar pemekaran sebenarnya kalau dari unsur birokrasi itu tidak akan mungkin melaksanakan tindak lanjut daripada proses pemekaran satu daerah, dan rencana tersebut setelah sekian lama dan dimunculkan di tingkat-tingkat birokrasi, kami diundang untuk membahas tindak lanjut daripada pemikiran beliau-beliau itu semasa beliau masih menjabat Bupati Dairi. Selanjutnya, setelah rencana tersebut matang, kami tidak lanjuti dengan pengangkatan panitia dengan namanya Komite Pemekaran Kabupaten Dairi, disingkat dengan KPKD. Kami bekerja dengan beberapa tokoh, dan perlu diketahui bagi masyarakat kita secara keseluruhan, khususnya Pak, unsur yang paling penting di Komite Pemekaran itu mencakup daripada Silima Suak. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada sim-sim memonopoli di dalam, tidak ada kepas memonopoli. Semua unsur kepengurusan tersebut diambil daripada tokoh-tokoh kita yang berada di Silima Suak, termasuk yang di rantau, di kampung halaman Sidikalang, di Satu Padukan kemarin, kalau nggak salah saya, sekitar 98 orang unsur tersebut masuk ke Komite Pemekaran Kabupaten Dairi pada saat itu. Dan itu kami SK-kan dengan almarhum Ketua Umum Pemekaran, almarhum Sintua J. Padang Batanghari. Nah, seterusnya unsur ini dikembangkan, dibuat perpanjangan tangannya di masing-masing wilayah. Sepertinya ada di Medan, Jakarta, dan tidak terlepas daripada di daerah Simsim. Kita jangan dulu bicara Pak Barat dulu, kita Simsim dulu. Sebagai daerah yang akan kita kembangkan, dan unsur tersebut dilibatkan dalam semua kegiatan sosialisasi. Perlu diketahui, di awal sekitar tanggal 22 April tahun 2000, rapat pertama tersebut dilaksanakan di rumah Partuanta Situa Parlemen Sinamo. Nah, di situ pertama kemarin itu dirapatkan dan dihadiri oleh unsur birokrasi pada saat itu dari pemerintah, diwakili dan diutus beliau Pak MP Tumanggar, salah satu tingkat asisten, itu asisten 1, dan kalau saya tidak silap dihadiri oleh Dr. Andus Ramses Simamora, dan yang lain-lainnya ada MC Bancin, dan yang lain-lainnya juga ada di situ. Tetapi pada saat itu, di rapat pertama, sudah nampak itu apa? Sedikit pertentangan di dalam mengenai antara yakin dan tidak.
Nah, antara yakin dan tidak itu sudah nampak di awal rapat pertama itu. Sehingga didinginkan oleh beberapa tokoh-tokoh kita, dan saya nggak perlu sebutkan namanya, yang paling getol kemarin menolak pemekaran tersebut. Kebetulan beliau sudah almarhum, tapi kami harus memakluminya dengan tujuan yang sangat mulia tersebut. Kami tidak perlu bertentangan dalam hal prinsip-prinsip untuk memekarkan daerah kita ini. Selanjutnya, dengan langkah-langkah sosialisasi, perlu diketahui ini pada saat proses pemekaran ini tidak ada sepeser pun uang daerah, uang pemerintah di sini. Di awalnya sangat sulit sekali. Pak Tumangkor juga ya kadang-kadang ya bagi meleben ke, Pak Kunimo sepala-palai mau lebih, gitulah bahasa terus. Sampai kalau saya tidak salah hampir 2 tahun itu. 2 tahun. Arti katanya kalau bahasa Pak-Paknya meskipun ucangna mau lebih pada saat ini. Lo guguh betuduh. Pak Kunimo tingkat-tingkat pemekaran pada saat itu adalah kebanyakan daripada orang tua kita itu kalau misalnya dari unsur pemerintahan sudah pensiun. Tidak perlu diharapkan lagi, tidak bisa diharapkan lagi apanya. Energinya. Jadi kami dari yang masih muda pada saat itu mendukung sepenuhnya, dan saya juga sebenarnya saking lamanya menunggu proses tersebut, saya juga udah hampir mau mundur saya ketika itu. Dan saya pun betul enggak terakhirnya saya berpikir seperti itu. Akhirnya kami konsultasi lagi, Pak Tumangkor juga setiap datang dari Jakarta dikumpul, dikasih pemberitahuan perkembangan selanjutnya. Itulah yang kami harap sebenarnya. Kalau misalnya Pak Tumangkor tidak datang memanggil kami sekali seminggu, kami sudah merasa was-was lah. Apalagi, bagaimana? Itulah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Perlu diketahui dasar pemekaran ini sudah dibuka oleh Pak Tumangkor tadi. Sebenarnya kita harus tahu. Akibat daripada perkembangan zaman, kita melihat pada saat itu bagaimana sekalipun tingkat pembangunan dan tingkat kemampuan, kalau kita bandingkan orang Pak sendiri dengan yang lainnya yang datang ke daerah kita ini, tidak akan mampu kita untuk bersaing dengan mereka. Kenapa? Sudah memang begitu prinsipnya dari dulu, bahwa memang kita ini terlalu baik, terlalu penderma dalam hal segala bidang. Akhirnya dari kesempatan-kesempatan untuk pendidikan yang sudah disinggung Pak Tumangkor tadi itu, kita terbelakang. Kenapa demikian? Ya perlu kita ketahui, begitu luasnya daerah kita ini, ya kita tidak usah malu-malu. Sebenarnya makin cepat berkembang satu kota kalau kita Pak makin ke pinggir itu. Itu rumusnya saya lihat sampai sekarang. Oleh sebab itu, tingkat SDM daripada semua elemen-elemen kita Pak di dalam hal menjalani kehidupan khususnya di birokrasi ini kalah bersaing jadinya. Jadi melalui arisan kemarin yang kami bentuk bersama dengan beliau tersebut, kami diskusi setiap sekali sebulan, makanya tercetus satu ide-ide baru dalam arisan tersebut. Disitulah kita ambil kesimpulan kemarin bahwa memang kita tidak akan mungkin lagi benteng terakhir daripada kita Pak adalah memekarkan Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Pak Barat. Seterusnya sebenarnya kita bukan kalah dalam hal ini, bukan. Kita bukan kalah dalam hal ini. Akibatnya setelah gaung tersebut muncul ke permukaan, hal-hal inilah sampai sekarang ya, maaf dulu sampai sekarang saya melihatnya, hal inilah yang tidak disambut oleh birokrasi kita sekarang. Hal inilah yang saya lihat menjadi gap, jurang pemisah. Tidak ada misalnya nilai-nilai pemekaran tersebut mengakibatkan muncullah satu kejadian yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan, mengakibatkan kemampuan kita bersaing itu kembali lagi. Kalau saya melihat
sudah mau menuju seperti Sidikalang atau Dairi. Ini yang kita takutkan sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Oke lah, seperti yang diutarakan oleh Pak MP Tumager tadi dalam hal pemekaran Pak Barat, sebenarnya marwah ini yang tidak nyambung kepada unsur pemerintah yang ada sekarang. Marwah inilah yang tidak nyambung dengan unsur pemerintah sekarang, mengakibatkan, kalau saya melihatnya secara kasat mata, mengakibatkan hanya dari segi infrastruktur seperti yang diucapkan beliau tadi itu, yang kita lihat ada perubahan. Sedikitlah perubahan dari segi pola pikir dengan kemampuan. Tetapi kalau saya lihat secara nyata, sebenarnya terlalu cepat itu Kabupaten Papua Barat kemarinnya mengikuti politik-politik melalui pilkada-pilkada atau pilkades yang ada sekarang. Akhirnya seperti dirasakan pada saat ini, marwah daripada dasar pemekaran tersebut terabaikan, mengakibatkan kembali lagi kita ke belakang lagi sebentar, mengakibatkan nilai-nilai daripada pemekaran yang dicanangkan pada dasarnya adalah terabaikan. Demikian juga dalam hal sosial kemasyarakatan. Sebenarnya terus terang kita bilang, kalau kami pada saat itu, setelah dipadukan unsur birokrasi dengan unsur masyarakat dalam hal pemekaran Kabupaten Papua Barat, sebenarnya yang dalam pikiran kami pada saat itu, bagaimana itu Papua Barat melalui pemerintah bisa mensejajarkan diri, bukan mengejar, mensejajarkan diri, menampakkan diri, agar nantinya di masa-masa yang akan datang tidak nampak ada perbedaan yang signifikan antara Dairi dengan Papua Barat. Itu yang perlu sebenarnya. Tetapi akibat daripada kemajuan zaman sekarang ini, ditambah dengan teknologi yang semakin maju, ditambah lagi yang lain-lainnya, sehingga terabaikanlah apa yang saya katakan di awal tadi. Perlu diketahui sebenarnya, kalau misalnya dipadukan unsur daripada marwah atau tujuan dasar daripada pemekaran tersebut, pemerintah daerah yang ada sekarang ada komunikasi langsung dengan kita-kita. Bagaimana ke depan Papua Barat ini, saya rasa tidak ada saling menyalahkan kita di sini. Tidak ada. Kami juga dari Komite Pemekaran sebenarnya agak inilah, bukan kita misalnya tersohon, bukan. Itu maaf dulu, kalau memang kita sudah berjuang dan kalau kita giring suatu perencanaan dan angan-angan kita menjadi kenyataan, itu berdosa kita kalau misalnya kita ikuti dan kita komentari itu. Yang maksud saya di sini adalah, kalau saya berpikiran sebenarnya dengan kawan-kawan kemarinnya, hidup bersosial di Papua Barat itu sebenarnya janganlah dicekoki dengan barang-barang baru dari luar. Cukuplah kita-kita yang hidup di Papua Barat ini mensupport, mendorong, ditambah dengan pihak-pihak birokrasi, ditambah dengan pihak-pihak anak-anak rantau untuk menjalin satu kekuatan di dalam, selesai masalah di dalam. Kita tidak perlu misalnya mengikuti dengan sistem-sistem yang ada. Seperti contohnya saya bilang kemarin itu, sehingga pernah saya membuat dihunjuk memberikan kata sambutan dalam hari jadi kalau saya tidak silap 2 tahun yang lewat, sehingga kelompok-kelompok birokrasi ini mengekskluskan diri dia daripada kelompok masyarakat. Ada keistimewaan dia. Dia tidak bisa misalnya mensejajarkan diri dengan kelompok masyarakat. Ini yang paling riskan saya lihat, ada perubahan-perubahan tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya di session berikutnya kita harus kembangkan ini, dan saya sebenarnya mengharap bukan kita misalnya apatis atau memang arogan dengan situasi sekarang, tidak. Itu kita berdosa membuat satu statement seperti itu. Tetapi kalau saya mengatakan masih jauh daripada yang diharapkan, kalau masalah infrastruktur
dan visi-visi yang lain yang berubah di Pak Barat itu jalan sendiri tuh. Itu yang saya tahu. Tapi merubah pola pikir daripada masyarakat menjadi manusia pekerja, menjadi manusia yang tangguh, siapa yang berani maju di Pak Barat untuk menjawab tantangan ini? Perlu diketahui kalau saya secara pribadi dan beberapa kawan-kawan yang lain yang masih memberikan perhatian ke Pak Barat, jangan terlalu banyak mengadopsi sistem yang di luar ke Pak Barat. Tapi saya menginginkan Pak Barat itu adalah suatu daerah yang spesifik. Dari dasar kespesifikan daripada Pak Barat, tunjukkan kemampuannya, dari situ hak keistimewaan daripada masyarakat Pak Barat dan pemerintah Pak Barat untuk bisa bersaing dengan yang lain. Kalau untuk bersaing dengan daerah lain, saya rasa tidak akan mungkin. Pak Tumanggur juga tahu itu, tidak akan mungkin. Tapi kita ambil selahnya. Di mana orang tidak punya, di situ kita galakkan. Itu sistem persaingan yang sehat yang saya tahu sekarang. Jadi, apakah mampu pemerintah sekarang dengan tokoh-tokoh kita yang lain untuk menggolkan tersebut? Ya, mari kita lihat. Makanya sampai sekarang saya tidak ambil kesempatan dalam hal untuk berbuat, lantaran memang kalau terlalu jauh saya nanti berbuat di dalam, saya pun jadi ikut terimbas dengan situasi itu. Itulah yang paling mendasar saya lihat bagaimana Pak Barat ini ke depan, dan saya menginginkan sebenarnya hanya itu. Ambil yang spesifik daripada Pak Barat yang istimewa. Contoh dulu, kalau misalnya Gambir seperti yang ditarakan Pak Tumanggur tadi, kembangkan dia. Kalau sistem dagang yang sebenarnya ya antar sampai kemana tujuannya. Itu yang dikembangkan. Kualitasnya juga dikembangkan. Manusia juga begitu. Jangan hanya disekolahkan anak. Tidak bisa duduk di satu tempat. Ini jadi masalah nanti di kemudian hari. Sehingga banjirlah sarjana kita tapi tak ada tempat duduknya. Banjirlah sarjana kita tak ada mengalir ilmunya. Itu yang kita harapkan ke depan. Akhirnya jadi satu beban kepada kita dalam hal mengembangkan kabupaten kita ini, kabupaten kita yang tercinta ini, dan mohon kiranya nantinya ya para rekan-rekan sekalian yang hadir, yang mengikuti kegiatan kita malam ini memberikan satu buah pikiran yang bagus. Pada prinsipnya, kalau kami menginginkan sebenarnya dengan Pak Tumanggur, ada hal-hal istimewa yang dimunculkan Pak Barat, membuat kabupaten tersebut menjadi kabupaten istimewa, walaupun kita tahu keberadaan daripada kabupaten tersebut dari segala sudut. Tidak akan mungkin kemarin ada peluang untuk memekarkan hal tersebut, tapi dengan jerih payah dan upaya beberapa unsur mengakibatkan munculnya kabupaten yang baru. Itulah kenyataannya, dan patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal tersebut bisa tercetuskan kemarin. Dan saya juga seperti saya bilang tadi itu, dari unsur mana sebenarnya bisa kita bersaing dengan pihak-pihak lain. Itu tidak akan mungkin. Pak Tumanggur juga sudah mengerti itu semuanya. Pak Tumanggur juga saya tahu luar dalam. Pak Tumanggur juga sudah memang berjerih payah dalam hal ini. Dihargailah semua jasa-jasa daripada pejuang-pejuang pemekaran. Bukan gila-gila daripada ya finansialnya, tidak. Saran pikiran tersebut sampai sekarang tidak pernah komite pemekaran dilibatkan dalam hal pembangunan baik jangka pendek, jangka panjang di Pak Barat. Demikian saya rasa kepada moderator, masih banyak waktu kita nantinya panjang lebar kalau kita ceritakan ini. Ya Pak Tumanggur juga tahu bagaimanalah perjalanan pemekaran ini. Coba bayangkan dalam hampir 2 tahun tidak dianggarkan di mana-mana. Setelah ada angin segar dari Jakarta baru masuk ke APBD. Pak Tumanggur juga kasih sinyal, tolong ini semua. Cukup repot lah dalam hal, apalagi seperti saya sebagai sekretaris, tidak bisa lepas daripada ya semua perjalanan organisasi. Makanya ya Tuhanlah yang memberikan dorongan kemarin, memberikan energi kepada kita Pak dalam hal memajukan Kabupaten Dairi ditambah dengan dimekarkannya Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Pak Barat. Demikian, terima kasih. Jua Banta Karina. Jua. Oke, terima kasih. Jua.
Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ampun Halamuan Solin. Ya, kita juga sudah dari tadi ya, mungkin hostnya tadi ya yang sudah membawakan acara karena tadi ada kesalahan teknis dari moderator sehingga disambung. Oke, terima kasih kepada semua peserta diskusi online. Di sini Pak Ampun Solin sudah menceritakan. Artinya dalam cerita ini semua pasti ada yang memang harus kita pegang, kemudian harus memang kita aplikasikan kepada diri kita. Saya kira juga peserta juga diskusi ini ada bagian dari pemerintah, ada juga bagian masyarakat, ada juga bagian dari pemuda-pemuda, bahkan mahasiswa. Nah, untuk diskusi ini juga nanti kita akan kita sambut dari akademisi, dan dia ini adalah putra terbaik juga dari asal Simsim, di mana juga dia Pak Jadiaman, Pak Budi aja duluan, Pak Budi Agustono duluan. Oh, oke, siap. Enggak, Pak Solin aja dulu. Enggak apa-apa Pak Solin. Sorry, Pak Budi Agustono aja dulu. Saya mendengar. Silakan Pak Solin. Oh gitu. Ya. Oke, kayaknya tadi narasumber dari akademisi kayaknya negosiasi nih, mau siapa luar nih kira-kira ya kan. Nah, tapi harapan juga karena Pak Mutsito ini juga sudah 2 kali kita undang menjadi narasumber ini. Kayaknya lagi-lagi Pak Mutsito ini juga menjadi bintang kayaknya menjadi akan diskusi online di masa COVID-19 ini. Nah, jadi kita sambut juga Pak Mr. Solin, ya, Dr. Pak Mr. Solin PD. Bapak ini juga mengajar di Universitas Negeri Medan di Fakultas Bahasa ya Pak? Ya. Iya, bahasa. Nah, Bapak ini juga sudah booming ya di tulisan-tulisan media sosial, sehingga di akhir-akhir ini juga Pak Mr. juga sudah lama juga tidak menulis, kita lihat blog-blognya. Nah, tapi harapannya juga Pak Mr. juga harapannya kita juga dari generasi muda membuat tulisan-tulisan kepada kita, biar apa yang menjadi tulisan ini menjadi referensi kita untuk berjuang untuk menuju Papua Barat Kininduma. Nah, mari kita sambut Pak Mr. Solin untuk menyampaikan paparannya, materinya tentang refleksi 17 tahun Kabupaten Papua Barat di otonom untuk perbaikan ke depannya. Nah, kali ini kami berikan kesempatan kepada Pak Mr. Solin, segala tempat dan segala hormat kami persilahkan. Baik, Anjuah Banta Karina. Juah. Pak Tumanggar sini hormatan, Pak Insinyur Ampun Solin, Pak Budi Agustono, dan Karina Lord Abang Kahim Solin, Pak Sahala. Pada kesempatan ini campur-campur mau masih disangkat bahasa Pak. Gue sebagai kendai karena Pak Tumanggar ke Insinyur Ampun Solin ada latar belakang pembicaraan Pak Barat. Para akademisi mencilik bahwa keinginan Pak Barat membuat menjadi daerah otonom lebih cenderung didorong oleh motif homogenitas etnis. Jadi kali disebut dengan homogenitas etnis enan, gue si terangkenan. Etnis Pakpak sebenarnya merupakan penduduk asli Kabupaten Dairi, mengalami peminggiran dalam dekade yang sangat panjang, baik dalam hal sosial politik, dalam budaya, di tanahnya sendiri, akibat kalah secara kuantitas. Ya, jadi orang Pakpak itu sebenarnya di Dairi selama ini, ya, apalagi sebelum masuk Pak Tumanggur jadi bupati, kalah secara kuantitas dan kualitas, terutama dari etnis Toba. Ini latar belakang yang tak bisa dipungkiri. Data statistik menunjukkan pada tahun 2003 etnis Pakpak itu hanya 18,42%.
Sementara orang Toba 30,15%, orang Karo 15,11%, Mandailing 9,10%, Jawa 8,22%, Aceh 6,09%. Nah, inilah jadi realitasnya, ya. Kenapa saya katakan tadi etnis Pakpak merupakan penduduk asli kabupaten yang mengalami peminggiran baik dalam sosial, baik dalam politik, ya, dan begitu juga dalam budaya. Nah, oleh karena itu berawal dari motif homogenitas etnis, ini dilanjutkanlah, ya, ada keinginan untuk melanjutkan pemerintahan yang efisien, efektif, terus kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dibicarakan oleh Pak Ampun tadi dan Pak Tumanggor, dan ya, dan ada keinginan-keinginan elit lokal untuk menguasai sendiri yang menguasai sendiri sumber-sumber alam, ya, yang selama ini sebenarnya itu tidak dapat didekati. Melalui refleksi di belakang, pada tahun 50-an, kesadaran etnis Pakpak itu sebenarnya lemah sekali. Tahun 50-an. Itu kita ingat sendiri, itu banyak orang Pakpak itu yang menjual marganya atau mengganti marganya. Marga Padang menjadi Situmorang, marga Berutu menjadi Sinaga. Ayah saya sendiri tamat SGB tahun 56, di ijazahnya itu masih marga Pandiangan dibuat. Saya pernah lihat ijazahnya, ya, ayah saya sendiri. Nah, itulah yang membuat orang Pakpak itu, ya, mau mencari selamat dari ancaman dan teori, ya, dan teror pergolakan politik terjadi. Sebenarnya ketika Dairi itu dimekarkan lah istilah sekarang, dimekarkan dari kabupaten dari Taput. Nah, sebenarnya sudah ada dulu di sana keinginan orang-orang Pakpak agar memunculkan kata-kata Pakpak di kabupatennya itu. Sebagaimana Karo punya Tanah Karo, Simalungun, ya. Nah, tapi Pakpak ketika itu pada tahun 64 atau 63 itu dimekarkan itu, ya, terjadi diskriminasi politik. Ya, akhirnya, ya mungkin ini cerita ini Pak Tahim Solin ya mengerti ini karena salah satu tokohnya itu dulu Pak Patua MD Solin ikut berjuang di situ, ya. Nah, sampai tahun 60-an, ya, sampai tahun 60-an orang-orang Pakpak mengalami diskriminasi politik dan budaya, membuat orang Pakpak malu mempraktikkan budayanya sendiri. Sampai tahun 60-an, saya SD itu tahun 66 sampai 70 lebih pandai bahasa Toba daripada bahasa Pakpak di Sidikalang. Nah, itu artinya bahwa etnis Pakpak itu tidak bisa memunculkan budayanya sendiri, ya. Malah sesama orang Pakpak pun berbahasa Toba. Itu ini pengalaman saya, ini Pak Tumanggar tahun 66 saya SD, Pak, sampai tahun 71, ya. Nah, itulah yang kita alami, diskriminasi budaya, bahkan bahasa Pakpak sendiri pun tidak bisa dipraktikkan oleh orang-orang Pakpak sendiri. Nah, sampai tahun 70-an makin terpuruk dan mulai ada kesadaran orang-orang yang terdidik
di Kabupaten Pak itu, di daerah itu, orang-orang yang mulai sekolah ke Karo, ke sekolah ke Medan, ya, melihat cemas bahwa nanti ya budaya Pak ini akan punah dan tradisi Pak itu akan hilang dari permukaan bumi ini. Hingga pada tahun-tahun 80-an mulai seminar bagi orang-orang yang terdidik, itu pun sedikit orang-orang terdidik ini, ya itu pun orang-orang terdidik ya kadang-kadang juga tadinya dia orang tuanya udah tuh berganti marga tadi, tapi juga yang mengalami kesadaran sendiri tetap ya apalagi saya Pak Tahim kedokteran USU di UNED itu ya tetap buat marga solid, nggak pernah itu mengganti marga itu. Nah, ya menyadari kondisi seperti inilah orang Pak yang bermukim di luar dairi, terutama di Medan, melakukan diskusi-diskusi tentang perlunya membangkitkan identitas orang Pak. Nah, dari sana ya, karena selama pemerintahan dipegang oleh etnis Toba, ya, merasa itu adalah pembangunan yang dijalankan sangat timpang. Waktu Pak Tumangger jadi bupati, saya kira ada kecamatan Salak, ada kecamatan Kerajaan. Dua kecamatan ini selalu menjadi kecamatan-kecamatan yang tertinggal, ya, terutama dalam segala hal, ya. Tetapi dari satu sisi, dua kecamatan ini juga lah wilayah, boleh dikatakan wilayah Simsim, wilayah Pak, ya, yang menjadi cikal bakal Kabupaten Pak Barat itu. Nah, sehingga pada tahun 2000 atau 2001 ketika Pak Brutu menjadi kandidat pendidikan di sana, menjumpai Pak Tumangger di Jakarta supaya karena ada saya lihat kesempatan untuk membangun pendidikan, kita masukkanlah 2 SMP ke sana waktu itu, dan Pak Tumangger ya, dengan ringannya menandatangani persetujuan itu, sehingga itulah pertama sekali SMP ya, SMP yang di Natam sama di Jambu kalau nggak salah. Ya pada tahun 2001 saya kira itu. Nah, itulah cikal bakal karena waktu itu sudah ada pembicaraan seperti yang dikatakan oleh Pak Ampun tadi, sudah ada pembicaraan mau menjadikan Pak ya Simsim dan Salak ini menjadi kabupaten tersendiri. Nah, sejak itu mulailah bangkitlah orang-orang Pak ini, ya, walaupun dengan terseok-seok, ya. Terseok-seok, saya sendiri ketika Pak Tumangger menyampaikan ini pada kami dalam suatu malam, ya, ada saya, ada Pak Ajis Angkat, ada Pak asisten 1 pemerintahan waktu itu. Niat ini disampaikan oleh Pak Tumangger, ya saya sendiri misalnya terkejut. Wah, apa mungkin, ya. Nah, tapi begitulah rupanya, ya Pak Tumangger memang di balik semua peristiwa ini, Pak Tumangger lah yang bisa mengartikulasikan sejarah Pak, ya, sejarah perjuangan Pak tahun 50-an, 70-an yang makin terpuruk, bahasa Pak yang makin tereliminasi, budaya yang makin redup, ya. Hampir semua sisi kehidupan Pak itu
hampir redup. Nah, akhirnya pada tahun 2003 atau 17 tahun yang lalu, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, berhasillah perjuangan masyarakat Pak itu untuk mendirikan Pak Barat sebagai sebuah kabupaten. Nah, sebagai sebuah kabupaten selama Pak Barat ini, nah memang udah banyak kemajuan, ya. Sayangnya waktu itu IPM belum dilihat, tetapi indeks pembangunan manusia belum dilihat, tetapi sekarang indeks pembangunan manusia Pak Barat itu sudah setara dengan tamat SMP, 8,48. Itu masih jauh sebenarnya di bawah provinsi 13. Kalau provinsi itu udah hampir setara dengan tingkat 2 di perguruan tinggi. Nah, tapi Pak Barat itu pembangunan atau lama usia sekolahnya baru sekitar 8,48 atau setara dengan tamat SMP. Itu pun sebenarnya baru berjalan ini, ya kalau Pak Ampun mengatakan tadi itu sektor pendidikan itu ya baru secara fisik saja sebenarnya berkembang, baru secara fisik. Ya, perkembangannya itu memang luar biasa. Ya, PAUD sendiri ada 54 buah, SD ada 58 buah, SMP ada 26, SMA 5, SMK 4, SLB 1. Ya. Tapi itu secara fisik. Secara fisik memang udah berkembang pendidikan ini. Bahkan akses pendidikan itu sangat memungkinkan untuk maju. Ya, sangat memungkinkan untuk maju karena dilihat dari rasio guru siswa itu di SD itu antara satu guru udah bisa menangani 10 siswa. Itu ada rasio guru dan siswa. SMP itu malah satu guru 8 siswa. Sementara standarnya seharusnya 16. SMA itu 114. Ini hampir ideal karena standarnya 116. Nah, SMK itu 110. Itu yang standar dari rasio sekarang. Dari segi rasio ini sebenarnya dilihat dari sarana prasarana sebagai salah satu indikator yang dituntut oleh oleh pendidikan ini, memang sarana prasarana ini cukup memadai, ya, cukup memadai sehingga masyarakat Pak sebenarnya kemungkinan peluang untuk tamat SMA itu sangat besar. Itu hanya menunggu waktu saja itu. Ya. Pertuan kami sini hormatan, tapi tidak begitu dengan kualitas. Ya, kualitas pendidikan kita itu kalau dilihat dari hasil ujian nasional, ya. Hasil ujian nasional rata-rata SMP itu 44,95. Sementara nasional 52,82. Provinsi 49,48. Itu kalau dilihat dari segi kualitas anak-anak SMP kita. Jadi masih jauh, ya, tertinggal. SMA paket, ya, SMA IPA nilai rata-ratanya 45,28. Ya, sementara di tingkat provinsi 48,57, nasional 53. Nah, juga masih jauh di bawah provinsi, rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. SMA IPS juga demikian. Nilai rata-ratanya 42,49,
sementara provinsi 44,23, nasional 47,42. Nah, itulah salah satu indikator melihat kualitas itu. Nah, sementara kualitas dari segi pemetaan mutu yang dilakukan oleh departemen, SMA kita itu baru berakreditasi A, karena akreditasi ini merupakan akreditasi lembaga yang menunjukkan tingkat bagusnya sebuah sekolah. Dari 4 SMA kita di sana, hanya 1 SMA saja yang baru mendapat akreditasi A, 3 akreditasi B. Ya, nah, SMK kita dari 4, ya, 1 SMK A, 1 B, 2 belum terakreditasi. Mungkin ini yang dikatakan oleh Pak Tumanggor tadi, yang di Pagindar itu belum terakreditasi tuh Pak. Ya, karena standar gurunya itu minimal seharusnya setiap mata pelajaran harus ada gurunya. Itu PNS-nya kalau nggak salah itu tinggal 1 atau 2 orang gitu. Tinggal kepala sekolah yang PNS. Nah, itu belum terakreditasi. Nah, jadi itulah sementara itu. Nah, apa kata Pak Tumanggor tadi? Ada sebenarnya lulusan-lulusan Unimed yang sudah seharusnya bisa untuk menangani ini. Ini Pak Jadiaman ini sendiri, ini lulusan Unimed Fakultas Teknik nih ya Pak Jadiaman. Nah, itu lulusan Fakultas Teknik. Ya, tapi dia apakah tidak ada kesempatan untuk mengajar di sana atau bagaimana sebagai PNS? Nah, itu dia. Nah, SMP-nya hanya ya dari 28 SMP kita itu hanya 11,5 yang akreditasi A, ya, 57,7% itu akreditasi B dan 30,8% itu akreditasi C. Nah, jadi baru 10% lah, ya, baru satu yang berkualitas SMP, ya, SMA atau SMK gitu. Nah, dilihat dari kondisi pendidik. Nah, karena ini refleksi 17 tahun, ya. Memang kondisi pendidik ini ada 2. Pertama dilihat dari kualifikasi gurunya. Kualifikasi gurunya apakah sudah S1 atau A4 atau A4. Nah, di SD itu ada 14,2% yang belum sarjana. Ya. SMP itu ada 7,8 yang belum sarjana. Di SMA memang udah sarjana semua. Di SMK itu ada 11,9% yang belum sarjana. SLB ada 8,3% yang belum sarjana. Jadi tugas pemerintah ke depannya masih harus mensarjanakan, tenaga-tenaga pendidik ini agar memiliki kualifikasi S1. Nah, apakah guru-guru di sana juga sudah cukup profesional? Nah, ini yang paling menyedihkan lagi adalah ternyata ya guru-guru profesional atau tidak itu dilihat dari sertifikasinya, Pak. Nah, di SD itu dari 58 SD kita itu baru 37,2% guru-gurunya yang baru tersertifikasi. Berarti ada 62,8% yang belum tersertifikasi. Itu artinya guru-gurunya itu baru 37% yang baru profesional. SMP itu baru 49 yang baru tersertifikasi. 51% lagi belum tersertifikasi. SMA ada 60,7% yang sudah tersertifikasi, sementara ada 39,3% yang belum tersertifikasi. SMK lebih besar lagi, 48,4% yang sudah tersertifikasi,
sementara 51,6% yang belum tersertifikasi. Jadi dilihat dari dua indikator ini, dari kualifikasi dan sertifikasi, itu masih perlu perjuangan terhadap tenaga-tenaga pendidik di sana, ya, karena ketimpangan pendidikan itu, ya, kalau istilah sekarang, akses terhadap mutu itu, akses terhadap pendidikan bermutu itu ditunjukkan oleh pertama akreditasinya, kemudian guru-gurunya apakah sudah tersertifikasi atau tidak, apakah kualifikasi guru-guru itu sudah setara dengan S1. Memang perjuangan Pak Barat selama 17 tahun ini boleh dikatakan itu kalau dibanding dengan sebelumnya itu memang udah hampir 100% itu meningkat, Pak. Ya, udah 100% itu meningkat. Karena dulu untuk tamat SMA saja, ya, kalau waktu si Pak Tumanggor jadi bupati mungkin hanya 1 atau 2 SMA di sana. Ya. SMP ada beberapa, ya kan, tapi itu pun masih terseok-seok lah. Saya kira inilah refleksi pendidikan. Jadi mulai dari bagaimana terpuruknya tadi secara sosial budaya, sampai dengan adanya keinginan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena pendidikan ini, ya, pendidikan ini menjadi tulang punggung, ya, tulang punggung terhadap kemajuan satu daerah. Ya, masalah pendidikan ini memang tidak berdiri sendiri, bahkan itu seperti lingkaran setan. Ya, pendidikan yang kurang mengakibatkan kesehatan berkurang, mengakibatkan tenaga kerja berkurang, mengakibatkan pendapatan berkurang, dan seterusnya. Oleh karena itulah pendidikan kesehatan ini memang perlu untuk dilihat. Saya kira begitu dulu Pak Jadiaman. Ya, mudah-mudahan nanti ada diskusi. Juan-juah Banta Karina. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Musito Solin. Jadi kalau Pak Musito Solin ini bicara pendidikan, kayaknya kami sebagai pemuda dan saya juga tadi disebut bagian dari alumni dari Unimed, memang secara tidak langsung merasakan itu. Nah, tapi pesan-pesan tadi yang dibilangkan Pak Musito Solin itu mungkin beberapa kawan-kawan dari mahasiswa. Halo? 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 Iya. Sudah kedengar? Sudah kedengaran. Lanjut, kedengaran. Oke. Saya lanjut. Saya lanjut. Jadi paparan juga dari Pak Musito Solin ini kali keduanya ini. Kalau saya mendengar lingkaran setan ini, saya merasakan bagian dari mungkin lagi di gua, tidak punya jalan, dan kemudian tidak tahu mau kemana, sehingga kebingungan. Dan berkehidupan di gua itu tidak tahu lagi mau kemana, sehingga bertahan hidup dan tidak lama akan mati. Nah, begitu mungkin secara tidak langsung mungkin pengertian dari Pak Musito dari lingkaran setan maksudnya. Nah, jadi tadi kawan-kawan juga membilangkan bagaimana teknis kita diskusi nanti. Mungkin begini, tadi kami dari panitia sudah mengesepakati ketika nanti mau ada pertanyaan setelah disampaikan dari Pak Budi Agustino nanti paparannya, nanti kalau setelah sudah kita buka sesi pertanyaan, nanti dibuat aja tanda begini, mungkin dari ada ini ya, bisa nanti saya lihat tanda ini. Oke, nanti kalau saya bertanya dengan tanda itu aja ditekan, mungkin saya akan nanti memilih. Tapi mungkin pertanyaan nanti ya, mungkin nanti semua nggak bisa bertanya, tapi perwakilan lah. Oke, jadi kita tadi sudah dipaparkan dari Pak Musito Solin soal pendidikan di Pak Barat. Jadi mungkin nanti paparan tadi bisa nanti kita artikan lagi, bisa kita tanyakan lagi di mana yang mungkin tidak terjanggal di pikiran.
Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya. Kalau narasumber yang berikutnya ini mungkin tidak orang Pak. Secara saya secara tinggal di daerah Pak tidak. Tapi Bapak ini bicara Pak. Halo? 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 Moderator, oh saya harap moderator serius dong. Itu kok handphone di apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, saya lanjut ya, mungkin ini akibat jaringan karena tadi dari HP saya ada nelpon karena saya menggunakan hotspot dari HP. Jadi maklum. Nah, di sini kita mungkin ya kita sambutlah langsung narasumber berikutnya Pak Dr. Budi Agustino. Bapak ini juga dosen di Universitas Sumatera Utara. Katanya Bapak ini dekan Fakultas Ilmu Sastra katanya. Mungkin Pak Budi Agustino bisa langsung Pak untuk menyampaikan paparan pokok-pokok pikirannya untuk diskusi kita refleksi 17 tahun Pak Barat, Pak. Saya persilakan Pak Budi Agustino. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa dulu ada Pak Dairi, Pak Jo Saulin sebagai sekretaris pemekaran, juga ada Pak Saulin dan juga Pak Mutsoto Saulin, dan juga ada kolega saya ini Bu Nina Karina Danila. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Pada halo. Oke, halo. Lanjut Pak, lanjut. Ya, pada malam hari ini ya kita bisa bersama berdiskusi tentang pak-pak. Jadi tentang pak-pak juga itu Barat yang sebelumnya bagian dari Dairi, Kabupaten Dairi. Jadi saya dengan hadir di sini mengingatkan kembali pada awal pertama sekali saya ke Dairi itu tahun 2000. Lalu kemudian di tahun 2000 saya pertama kali juga itu ke Kecamatan Salak. Jadi antara Dairi, Sidikalang dengan Salak itu sekitar 30 atau 40 km, itu ditempuh juga sekitar 2 jam. Lalu kemudian di tahun 2000 itu saya ini refleksi sebentar karena ini recalling kembali, mengingat kembali pada saya ketemu dengan tokoh masyarakat pada waktu itu Pak Mahdin, mungkin Pak Mahdin Maha, salah seorang tokoh yang saya kira cukup luar biasa pada waktu itu. Dia sebagai mantan ketua MUI pada waktu itu dan sudah cukup sepuh, sudah cukup tua pada waktu itu. Lalu saya ketemu dengan Pak Effendi Capah dan saya kira sebenarnya dua mereka inilah yang banyak sekali selanjutnya melakukan studi di Dairi pada waktu itu. Lalu kemudian saya selama 2 tahun itu ada project dari The Asia Foundation. Jadi saya lebih intensif lagi untuk mengamati perkembangan masyarakat pak-pak yang ada di Dairi pada waktu itu, karena waktu itu kegiatan di tahun awal 2000-an itu lebih banyak di Dairi. Jadi pada waktu itulah saya banyak berkenalan dengan orang-orang pak-pak, ya terutama yang sebagian besar itu masuk di pendiri pak-pak Barat. Jadi di sana ada waktu itu Bang Ardin Ujung, lalu kemudian ada beberapa saya lupa, tapi yang sangat sering sekali pada waktu itu saya ketemu adalah
Bang Muda Banurea. Saya kira itu kawan dekat Pak Bupati dan mungkin sekarang masih ada di Salak. Jadi karena diskusi-diskusi itu saya akhirnya merangkai pemikiran mereka, lalu kemudian saya menuliskan hasil semua itu lewat disertasi saya yang menulis tentang orang-orang Pak-Pak. Jadi sejarah ekonomi orang Pak-Pak di Sumatera Utara itu pada tahun-tahun 50-an sampai tahun 2030-an. Jadi saya kira ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, itu yang terkait dengan masyarakat Pak-Pak ataupun juga Kabupaten Pak-Pak Barat ini. Kalau dilihat dari aspek sejarah ataupun aspek sosiologi sejarah, itu romantisisme masa lalu orang Pak-Pak itu terhadap sejarahnya itu cukup besar sekali. Bahkan di kalangan generasinya Pak Kaloko, Pak RM Kaloko, Pak Effendi Capah, lalu Pak Jihadi Manik, ya, lalu kemudian ada Pak MT Banurea misalnya. Jadi saya kira itu lewat mereka, itu saya kira pada waktu itu kan romantisisme terhadap sejarahnya itu sangat kuat sekali sehingga orang Pak-Pak itu tumbuh lewat kesadaran itu lewat romantisisme sejarah itu. Jadi itulah mereka yang membangun perlahan, lalu kemudian itu menjadi sumber pengikat untuk mempertautkan orang-orang Pak-Pak dengan lingkungannya yang pada waktu itu seperti dikatakan tadi proses disposisi tanah, disposisi ekonomi, lalu kemudian disposisi kultural itu sangat tinggi sekali pada waktu itu. Nah, apalagi misal Salak pada waktu itu juga beberapa kecamatan di situ juga sekitar itu juga Sukarame juga itu kan sangat sangat terbelakang sekali. Nah, lalu di tahun-tahun awal mereka ini kan sangat luar biasa untuk menceritakan, menuturkan tentang masa lalu itu. Karena masa lalu itu sangat penting sekali untuk memperkuat identitas itu. Jadi identitas orang Pak-Pak itu awalnya kan dibangun lewat romantisisme itu. Nah, siapa yang merumuskan itu? Tentulah ketika kita berbincang soal identitas, ketika berbincang soal jati diri, itu tidak muncul tiba-tiba, tapi justru itu dimunculkan, justru dikonstruksi lewat misalnya pengalaman historis itu tadi. Nah, yang merumuskan itu sebenarnya kan ya termasuklah generasinya Pak Effendi Capah, generasinya Pak RM Kaloko, saya kira, dan juga Pak Manik. Itu saya kira generasi yang cukup luar biasa untuk menuturkan kembali persoalan-persoalan jati diri orang Pak-Pak. Nah, lewat itulah misalnya mereka mempertautkan kembali orang-orang Pak-Pak dengan tanah. Saya kira antara tanah dengan etnik ini kan sangat erat sekali. Lalu kemudian di masa itu juga ketika misalnya tahun-tahun 45 di awal kemerdekaan itu kan orang Pak-Pak itu kan ingin sekali sebenarnya menumbuhkan satu kabupaten sendiri. Tapi ternyata itu setelah kemerdekaan itu kabupaten orang di wilayah Pak-Pak itu kan masuk ke Tapanuli Utara pada waktu itu. Nah, jadi saya kira ini juga masuknya orang-orang Pak-Pak dalam Kabupaten Tapanuli itu juga sangat mengecewakan pada waktu itu. Dengan harapan awal kemerdekaan di tahun 47 itu orang Pak-Pak memiliki kabupaten sendiri. Nah, kemudian setelah masuk di Kabupaten Tapanuli Utara, tentulah Pak-Pak yang sekarang ini Pak-Pak Barat ataupun juga Dairi pada waktu itu kan masuk subordinasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, kemudian kan ini juga bisa dilepaskan dari proses politik, dari proses ekonomi yang muncul pada waktu itu. Jadi ketika misalnya di tahun-tahun itu keinginan itu tersumbat, maka
salah satu yang bisa membuka katup ketersumbatan itu adalah salah seorang pak-pak yang bernama Jauli Manik. Jadi saya kira almarhum Jauli Manik ini pada tahun 50-an, sekalipun dia tidak menjadi bupati, tapi jabatannya itu saya kira cukup penting di kalangan masyarakat pada waktu itu. Dan dialah satu-satunya orang di tahun-tahun 56, 57, 58 itu yang menduduki jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu itu. Nah, Jauli Manik saya kira punya keunikan tersendiri karena dialah yang pertama sekali misalnya membangkitkan kesadaran orang-orang pak-pak ya terhadap disposisi ekonomi tadi, disposisi politik tadi. Nah, sehingga pada tahun-tahun 57, 58 itu Jauli Manik itu muncul menjadi sebuah tokoh yang sangat sentral dalam masyarakat pak-pak. Dia mulai berbincang soal kebudayaan. Dia mulai berbincang soal keberadaan orang pak-pak. Lalu kemudian dia juga memperkuat kebudayaan pak-pak itu sendiri di tengah situasi yang semacam itu. Artinya situasi di tengah orang yang penduduk asli tapi justru tidak ditempatkan dalam posisi yang sesungguhnya pada waktu itu. Dalam bahasa hak sipilnya kan mereka bukan menjadi warga negara yang sebenarnya di tanahnya kelahiran sendiri. Nah, jadi pada waktu itu Jauli Manik itu mencoba untuk mempertautkan persoalan kepakpakan itu ya dengan situasi yang muncul pada waktu itu. Meskipun misalnya dia memiliki kekuatan katakanlah tidak terlalu besar porsi kekuasaan yang dia miliki, tapi dia perlahan-lahan itu mengader orang-orangnya. Jadi ada beberapa misalnya Pak Sinamum, mantan camat ataupun apa pada waktu itu, saya kira salah satu kader yang sangat penting juga untuk memperkuat kebudayaan pak-pak itu. Nah, jadi saya kira lewat konteks ini di tahun 57, 58, lalu kemudian ada juga pemberontakan pada waktu itu, pemberontakan Simbolon, saya kira ini sangat penting. Jadi dalam sejarah pak-pak, itu pemberontakan Simbolon itu sangat penting sekali bagi orang pak-pak, tidak hanya memikirkan soal keetnikan, soal lokalitas, tapi justru orang pak-pak di tahun-tahun 57 itu berpikir tentang bangsa, berpikir tentang kebangsaan pada waktu itu. Dia tidak berpikir lokal, tapi justru dia berpikir tentang bangsa, berpikir tentang Indonesia pada waktu itu di tengah pergolakan politik lokal yang sangat luar biasa pada waktu itu. Saya tidak menjelaskan bagaimana dampak yang sangat luar biasa di tahun 58 itu terhadap masyarakat pak-pak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa di tahun-tahun 50-an itulah saya kira orang 58 itu orang pak-pak mulai berpikir tentang kebangsaan. Jadi jangan dikira orang pak-pak di tahun 58 itu hanya berpikir soal lokal, soal keterpurukan ekonomi dan politik, tapi justru pada waktu itu harus orang pak-pak itu mulai mempertautkan diri, mulai memikirkan itu tentang kebangsaan, tentang republik pada waktu itu yang tengah mengalami disrupsi sosial politik sebagai akibat dari pemberontakan daerah yang dipimpin oleh kolonel-kolonel muda di bawah 40 tahun pada waktu itu. Jadi lewat inilah misalnya perlahan-lahan gagasan kebangsaan dengan mempertautkan tadi dengan situasi nasional pada waktu itu, orang pak-pak mengerti politik. Orang pak-pak sudah mulai berpikir bagaimana menjadi sebuah warga negara yang sesungguhnya yang tidak lagi berpikir lokalitas itu. Nah, kemudian halo, dengar? Halo. Pak, lanjut. Dengar Pak, dengar Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Dengar. Nah, Lanjut, jadi ya, jadi saya kira itu periode yang pada saat Jauli Manik itu menjadi seorang pak-pak yang menduduki jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu itu saya kira yang menjadi bridging lah, cultural bridging, penyembatan kebudayaan untuk mempertautkan kelokalan itu dengan keindonesiaan pada waktu itu.
Karena gerakan itu adalah bagaimana situasi negara pada waktu itu mengalami persoalan problem politik yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di tahun-tahun 70-an itu muncullah generasinya Pak Effendi Capa. Saya kira ini Pak Effendi sangat luar biasa sekali, saya kira kalau menurut saya, yang tanpa lelah dan setiap saat saya sangat intensif sekali pada waktu itu tahun 2000-an itu berkomunikasi dengan Pak Effendi Capa, dan saya sangat banyak belajar itu persoalan-persoalan kepakpakan dengan beliau. Nah, lewat dialah saya kira itu kebudayaan pakpak itu perlahan-lahan itu terus-menerus dipompa. Jadi dia dengan kalau saya ingat betul bahasa Pak Effendi kan meledak-ledak, ini Pak Capah ini kan. Meledak-ledak itu bahasanya, dan saya sangat suka ketika dia mulai berbincang soal kebudayaan, berbincang soal bagaimana romantisisme itu tadi orang-orang Pak itu dibangun kembali lewat kebudayaan. Lalu kemudian dia bersama kawan-kawannya itu mendirikan pusat kalau tidak salah kira-kira pusat kebudayaan Pak lah begitu pada waktu itu, dan menjadi forum yang sangat strategis, meskipun pada waktu itu mendirikan kebudayaan Pak itu kan dicurigai di tengah kebudayaan yang pada waktu itu tidak menguntungkan, karena dianggap dengan adanya kebudayaan ini, pusat kebudayaan ini, itu seolah-olah orang Pak itu mulai melakukan pembangkangan di mata kekuasaan pada waktu itu. Jadi kita tahu kekuasaan pada waktu itu kan tidak dipegang oleh orang-orang Pak. Jadi makanya juga ketika berdiri lembaga kebudayaan Pak itu menjadi salah satu forum untuk memperkuat identitas orang-orang Pak di masa itu, di tahun 70-an itu. Nah, kemudian tahun 70-an, tahun 80-an, lalu kemudian sejak tahun 50-an itu 60-an kan, misalnya yang sebelumnya orang tidak pernah mengenal nasi peleng misalnya, itu di tahun-tahun 50-an, 60-an itu sudah diperkenalkan kembali gitu loh oleh mereka-mereka ini. Jadi belakangan saya kira setelah nanti ada tahun 2003, nah itu barulah nasi peleng itu makin hari makin dikenal. Jadi saya kira kalau saya melihat munculnya kesadaran, munculnya politisasi, itu kan tidak lain adalah lanjutan dari apa yang sudah dibangun pendahulu orang-orang Pak untuk menempatkan orang-orang Pak dalam konteks nasional. Nah, itulah yang terjadi misalnya di tahun 90-an itu kan awal dari perubahan level negara pada waktu itu. Jadi dan tahun-tahun 90-an saya kira negara pada waktu itu sudah mulai berubah. Lalu kemudian itu perubahan itu sangat berdampak betul terhadap proses kepakpakan di level orang-orang Pak di daerah pada waktu itu. Jadi orang Pak itu lewat berbagai cara itu mulai mengenal organisasi-organisasi non pemerintah, apakah itu LSM, lalu kemudian mereka bergabung di dalamnya, lalu orang Pak itu mulai mentransformasikan diri, berbincang soal demokrasi, berbincang soal hak asasi manusia, lalu berbincang dengan persoalan-persoalan perempuan pada waktu itu. Jadi saya kira ini juga transformasi cara berpikir orang-orang itu juga tidak bisa melepaskan diri, dan itu bergandengan dengan perubahan-perubahan di skala dunia pada waktu itu. Jadi saya kira ide-ide ini yang mempengaruhi sebagian besar orang-orang Pak terutama di kalangan generasi mudanya pada waktu sekalipun tidak banyak. Jadi saya kira di tahun 90-an itu lalu kemudian kesadaran itu kan muncul. Jadi misalnya dengan berdirinya GKPPD misalnya. Jadi saya kira ini kan awalnya kan tidak hanya disokong oleh Pak Kristen, tapi justru yang Pak Muslim membawa untuk mendirikan ini. Jadi mereka tidak mementingkan agama pada waktu itu, tapi justru ini menjadi medium untuk penguatan identitas ini. Jadi saya kira ini juga sangat membantu untuk memperkuat pertautan antara jati diri orang Pak
dengan apa namanya, dengan etnisitas, dengan kampung halaman. Lalu kemudian orang berbincang bahasa mulai berbincang bahasa Pakpak di kalangan orang Pakpak. Nah, di sini saya kira peran Pak Isodorus Siotang itu saya kira sangat penting juga itu, karena Pak Isodorus ini juga memperkenalkan bahasa Pakpak di lingkaran-lingkaran birokrasi pada waktu itu. Jadi saya kira inilah yang menyebabkan juga perlahan-lahan itu muncul, lalu kemudian seperti yang sudah dijelaskan 3 pembicara sebelumnya, ya terbentuklah lewat Pak Tumangger tadi untuk membentuk panitia pemekaran, dan di tahun 2003 itu pemekaran ada dan Dairi pecah menjadi 2, satu Pakpak Barat, satu juga Kabupaten Dairi. Saya ingat betul pada saat saya tahun pemekaran itu 2003, saya itu melakukan riset lagi di Kabupaten Pakpak Barat, dan itulah pertama sekali tahun 2003 Pakpak Barat menikmati saluran telepon genggam. Sebelumnya orang Pakpak Barat ini kan terutama di orang-orang Pakpak di Salak, di Sukaramai dan sebagainya itu kan itu tidak mengenal tidak mengenal ponsel ya. Tapi sangat susah sekali. Tapi 2003 saya ingat betul ketika saya memegang ponsel di daerah Pakpak Barat di Salak itu, disitulah pertama sekali ponsel itu berdering di Pakpak Barat. Pada waktu itu bank itu tidak ada. Yang ada pada waktu itu mungkin sampai sekarang kalau ada itu rumah makan Lubis gitu loh. Jadi itu satu-satunya rumah makan yang sangat kesohor juga yang sampai sekarang masih berdiri. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan untuk untuk diskusi. Cuma yang harus saya perhatikan betul dalam kaitan ini adalah karena pada awalnya itu 2003 masyarakat Pakpak yang mendirikan kabupaten itu ingin memisah dari Kabupaten Dairi yang tidak mungkin lagi bisa bertahan. Lalu kemudian awalnya untuk mensejahterakan masyarakat Pakpak. Jadi saya kira cita-cita awal 2003 itu mendirikan Pakpak Barat untuk mensejahterakan itu, meskipun di sana sini ada kemajuan, saya kira itu belum tercapai betul. Masyarakat Pakpak itu kan masih seperti sebelumnya gitu. Jadi saya beberapa tahun, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya ke Pakpak Barat, itu juga situasinya saya kira nyaris untuk kehidupan ekonominya itu belum banyak berubah. Jadi saya kira sekalipun pembangunan fisik di mana-mana, tapi saya kira kalau pembangunan fisik itu memang terjadi di mana-mana, tapi belum tentu dia bisa mendatangkan atau mengalirkan kemanusiaan yang sejati bagi orang-orang Pakpak yang ada saat ini, yang pada waktu itu juga menyokong proses otonomi daerah 2003. Jadi utang kesejahteraan itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak, saya kira itu akan mengecewakan. Bahkan komitmen pada waktu itu bagaimana Pakpak Barat itu harus dikuasai oleh Pakpak Barat. Saya ingat bagaimana pertama sekali PLT Bupati Solin itu tadinya diharapkan bisa memperkuat orang-orang Pakpak di birokrasi, tapi awal pemerintahannya pada waktu itu ya muncul lagi konflik antara Pakpak dengan pendatang dan sebagainya. Dan itu saya kira juga sampai sekarang masih belum terselesaikan. Lalu kemudian utang itu juga belum diselesaikan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Pakpak, baik dalam hal pendidikan, tapi terutama juga dalam ekonomi yang sampai saat ini juga masih terbelakang, yang masih jauh tertinggal karena memang belum ada industri apapun, belum ada modal besar yang masuk ke Pakpak. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Halo. Baik, terima kasih Bapak Dr. Budi. Sangat panjang dan ini menjadi masukan bagi Pakpak, saya pikir, karena bahasanya untuk orang Pakpak. Dan ini sangat jauh juga subjektifnya melihat karena betapa pentingnya pembangunan SDM Pakpak ya.
karena pada intinya dalam pembangunan SDM Pak yang harus diunggulkan, maka muncullah pembangunan daerah. Saya setuju. Terima kasih Bapak Budi dan terima kasih dengan pembicara-pembicara yang pertama. Ada 4 hal penting dari setiap pembicara ini, topik yang harus didiskusikan pada malam hari ini. Pertama adalah bagaimana menyingkapi sudah 17 tahun Pak ada kabupaten khusus, artinya yang bisa dikenal disitulah Pak semua. Dari di samping daripada dari adalah memang Pak juga sebagian besar. Bagaimana melihat dari sisi perkembangannya bahwa orang luar pun memperhatikan seperti Pak Budi katakan, seperti sama, tapi ditilik dari SDM-nya. Tentu ini sangat perlu bagaimana masukan-masukan dari Pak MP Tumanggor. Saya mengenal sedikit bahwa Pak MP Tumanggor ini pengusaha yang cukup mumpuni terkenal di Jakarta, mempunyai link yang sangat baik, dan orang Pak pun masih banyak tersembunyi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya media ini, kami berpikir bahwa ini membuka wawasan dari kawan-kawan Pak untuk kembali memodalkan pembangunan bagi Pak, khususnya diawali dari SDM. Melanjut dari Pak Dr. Matsuhito, itu sangat baik sekali dengan pandangan-pandangan sejarah, bagaimana perjalanan sejarah yang sebenarnya tidak signifikan dalam bergerak membangunnya Pak itu. Tentu kembali kepada SDM-nya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan budaya kultur Pak? Ini perlu pandangan dari Bapak Budi sebagai dokter sosial dan juga strategi-strategi pendidikan untuk SDM, termasuk apakah ada kekurangan SDM permodalan. Saya pikir bisa didukung dengan Pak MP Tumanggor dan juga Pak Ampun. Mari Bapak Ibu yang ada di forum Zoom ini, kami berikan ruang bertanya dengan mengangkat tangan seperti yang dikatakan oleh moderator Jadi Aman. Angkat tangannya, boleh langsung memberikan pertanyaan. Nanti ada satu pertanyaan, jika pertanyaan ini langsung dijawab, saya akan persilahkan. Namun ketika pertanyaan ini perlu pertanyaan yang lain, kami akan berikan 3 orang untuk bertanya sekarang. Baik, Pak Jonathan Tuman. Silakan Pak Jonathan unmute dan langsung berbicara. Boleh ditujukan kepada siapa bertanya atau kepada semua. Silakan Pak Jonathan. Saya mau bertanya tentang, tadi kan udah Bapak-Bapak ini menjelaskan tentang sejarah. Kenapa penyebutan... Pak, boleh videonya Pak ditampilkan Pak, videonya. Supaya terlihat bukan. Iya, silakan. Pak Jonathan lanjut Pak. Dibuat ada kata setelah mendengar sejarah tentang yang diutarakan oleh Bapak-Bapak ini, kenapa pembentukan kabupaten ini dibuat menjadi nama Papak Barat? Apa artinya? Kenapa tidak Papak aja atau Papak Tengah? Karena kan yang saya tahu itu posisi Papak Barat ini pas di tengah-tengah antara 5 suak. Itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Oke, menambahi moderator panitia juga. Kurasa biar nanti juga kita efisien juga. Kita buka aja sesi pertama untuk 3 orang tadi. Nah ini kan udah 1 orang. Kita buka lagi 2 orang lagi, nanti sekali menjawab narasumber. Langsung dibuka pertanyaan untuk kedua. Oke, Melboy, satu lagi. Oke, Neko Sinamo, langsung. Pertama Melboy, baru kemudian Neko Sinamo. Oke, itu. Oke, langsung sini nah.
langsung Melboy Padang langsung memberi pertanyaan. Oh, langsung memberi pertanyaan, oh. Jadi lihat saat mutuhu mendahi rekan-rekan Karina ke pertua-pertua nami. Yang pertama-tama lihat saat mutuhu Pak. Menanyakan siapa bertanya? Oh ya maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Melboy Padang. Kalau asal saya dari Sipak Rube, Jambu. Kebetulan saya alumni dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Ada tadi salah satu bapak kita yang juga mengajar di sana. Salam, Pak. Jadi berjolo-jolo ya saat yang tubuh pertua nami, terutama kepada Bapak beliau MP Tumanggar yang kami anggap sangat berjasa, Pak, untuk pemekaran kita Kabupaten Papak Barat. Kami harap kepada Bapak jangan sampai pernah patah semangat, tetap diperjuangkan Pak Papak Barat. Itu poin pertama. Kemudian kepada tokoh-tokoh pemekaran Papak Barat selanjutnya juga kami sangat berterima kasih. Kami dari generasi muda sangat harap pertua-pertua kami mendukung kami generasi muda agar tetap sevisi dan kami juga tidak luntur pemikiran kami sehingga Kabupaten Papak Barat kita ini bisa menjadi gambaran, bisa menjadi contoh sehingga Papak Barat ini bisa lebih baik ke depannya, Pak. Jadi menjadi pertanyaan kuisen pertua kami, kami sadar bahwa kami generasi Pak memang terus terang masih jauh ketertinggalan bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, terkhusus di Sumatera Utara. Jadi kami sangat berharap pertua kami sesuai dengan ide dan gagasan tokoh pemekaran kami yang kami hormati. Tentunya kami sangat berharap Papak Barat ini untuk sangat maju ke depannya. Jadi kami berharap kalau untuk gagasan pertua kami, untuk gagasan-gagasan ataupun ide-ide ke depannya, sehingga pemikiran Papak Barat, Kabupaten Papak Barat, sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan ide pemekarannya. Artinya apa-apa saja pertua kami yang harus kembali kita gaungkan, yang kembali kita akan angkat sehingga Papak Barat ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan visi misi pemekaran. Ya sate juang-juang banta kerina. Oke. Oke, langsung ya. Langsung. Oke, mungkin halo? Halo? Halo. Ya, lanjut. Kedengaran. Jua-jua banta Karina. Jua. Jadi aku melihat dari 4 narasumber. Jadi aku menganalisa ada perkenalan berjolo, gelarku Nako Sinamo. Aku bagian dari Krejo sebagai manajer area di Asia Nagri. Ada 4 faktor yang kutengen menjadi topik kita di generasi muda bagian dari. Yang pertama adalah budaya, kedua adalah SDA, ketiga adalah SDM, keempatnya adalah teknologi. Jadi perpaduan antara 4N saya melihat ada beberapa yang menjadi masukan mendaki kita sekalian boinan kami mengkuso latar belakang Saboy menjadi sebuah daerah yang maju. Yang pertama Papak Barat adalah penduduknya bagian dari 50.000 dan 80% adalah petani. Tapi bukan petani modern. Jadi hanya mengharap pertanian sebagai untuk bahan makanan, selebihnya bisa dijual untuk kebutuhan mingguan saja. 70% saya kira begitu. Yang pertama. Yang kedua, sumber daya alam Papak Barat, kita ketahui bahwa areal Papak Barat atau topografinya sangat marginal. Jadi karena saya latar belakangnya pertanian, perkebunan, jadi tanah marginal sangat luas di Papak Barat. Baik topografinya yang sangat sulit sekali untuk dikembangkan ketika dilakukan dengan cara-cara tradisional. Dia harus menggunakan cara-cara modern. Nah, jadi ketika kita menanam di gunung atau bahasa Papaknya Irben,
sangat susah sekali mengembangkan pertanian ini untuk memajukan taraf hidup ekonomi masyarakat Papua Barat. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk menanam tanaman palawija atau hortikultura dalam topografi yang sangat susah sekali ya, terjal. Jadi keterbelakangan bukan hanya faktor manusia sebenarnya. Jadi keterbelakangan itu terjadi karena tidak tersedianya sumber daya alam yang bisa menunjang produktivitas masyarakat untuk mendapatkan UMP di atas standar gitu. Karena sentuhan masyarakat ini tidak bisa menyentuh langsung dia ke masyarakat, itu tidak bisa mengembangkan pertaniannya dengan teknologi-teknologi yang modern gitu. Jadi kita bayangkan ketika topografi yang 30% ini menguasai di Papua Barat, saya rasa sangat susah untuk mengembangkan teknologi kalau tidak menggunakan teknologi-teknologi yang baik gitu. Kalau hanya cara-cara modern ini adalah satu hal yang membuat masyarakat Papua Barat itu sangat jauh untuk bisa bersaing dengan orang luar. Pertama. Kedua, dari segi budaya. Segi budaya saya rasa budaya di sana ya kita tidak mengajari pun budaya akan terjadi. Terkikisnya suatu budaya karena ada keterpaksaan, ada kebiasaan yang lain yang dilakukan sehingga timbul budaya baru. Jadi kenapa kebiasaan apa? Kebiasaan tidak menggunakan bahasa pak-pak di mana-mana, tidak menggunakan adat pak-pak di mana-mana, atau kita mengajarkan orang lain itu dengan menggunakan bahasa yang datang ke kita, bukan menggunakan bahasa yang kita diami selama ini secara turun-temurun, sehingga itu bisa mengkikis kita dengan budaya kita sendiri, terkikis dengan budaya orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia saya rasa tidak kalah jauh juga. Tapi bedanya kita tidak berani untuk melangkah menuju hal-hal berikutnya. Saya tidak menyinggung siapapun, tapi kita kebanyakan ketika taman pulang ke kampung dan berharap bisa menjadi kerja di pemerintahan atau honor di sekolah yang semestinya kita bisa dijual di daerah-daerah yang kita bisa mengembangkan usaha kita di sana, sehingga ketika pulang kita menjadi sumber memberikan motivasi untuk teman-teman, memberikan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran di Papua Barat itu tidak semakin memprihatinkan gitu. Itu mungkin dari sumber daya manusia. Padahal saya tidak setuju juga kalau dibilang sumber daya manusia di Papua Barat itu tidak bisa bersaing dengan orang lain, bukan. Ketidakberanian kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak mau keluar dari zona berbahaya gitu. Kita tidak mau menjadi keluar dari Papua Barat dan merantau untuk zona-zona yang berbahaya untuk mencari pengalaman yang bisa kita bawa 10 tahun, 20 tahun ke depan. Sehingga itu bisa kita persiapkan di periode 2030-2040 mendatang gitu, untuk menjadi generasi milenial yang bisa bersaing di saat ini, di era ini gitu. Yang berikutnya masalah apa? Masalah teknologi. Saya rasa teknologi di sana yang kita juga sangat sulit, karena pertama tadi masyarakat Papua Barat itu tadi yang agak susah dia. Teknologi ini tidak ada investor yang berani untuk memberikan suatu teknologi yang baik, teknologi yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya kenapa? Karena banyak faktor. Pertama, kita tidak bisa memetakan daerah mana yang bisa komoditi yang bagus. Contohnya daerah Pagintar, berapa luas yang harus kita kuasai untuk bisa mendirikan sebuah pabrik kelapa sawit, atau berapa luas bisa kita lakukan untuk menunjang di sana supaya bisa mendirikan suatu pabrik kelapa sawit. Jadi maksud saya itu yang lobby yang perlu dilakukan oleh pemerintah Papua Barat di Jambu, contohnya kopi ateng bagus. Iya. Jadi mungkin itu aja, mungkin saya rasa untuk masukan. Jadi maksud saya ya bagus sekali, mungkin itu pertanyaannya gini. Jadi faktor apa yang harus kita lakukan kepada kita semua lah, kepada Bapak MP Tumanggor, apa yang terobosan yang memungkinkan untuk bisa kita mendapatkan taraf ekonomi ini bisa terus melonjak ke atas gitu, dari teknologi. Yang kedua dari pendidikan,
cara bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Papua Barat agar bisa membuktikan bahwa orang itu mampu untuk bersaing dengan orang lain gitu. Itu mungkin dari segi budaya mungkin pertahanan itu kita pertahankan bahwa bahasa kita itu, budaya kita itu jangan sampai terkikis oleh bahasa lain atau budaya yang lain untuk datang ke tempat kita, ke SIM-SIM ini gitu. Mungkin itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jojo Banta Karina lihat sate. Lihat sate Pertasinamo. Baik, lanjut yang ke berikutnya tadi siapa? Cukup 3 dulu? Oke, cukup 3 langsung dulu, Bang. Oke, siap. Baik, kami persilahkan Pak MP Tumanggor. Saya pikir pertanyaan yang menjurus lebih banyak kepada Pak MP ini. Silahkan Pak. Mading unmute. Suaranya Pak. Oke, Pak MP, mikrofonnya di Pak. Mikrofonnya dilepas Pak, salennya dibuka. Sudah kedengaran. Ya, silahkan Pak MP. Ya, lanjut. Pak Tumanggor. Belum unmute. Oh, unmute. Salennya belum dibuka. Mic-nya Pak belum hidup Pak. Mic-nya belum hidup. Yang mana dia ya? Mana dia? Kayaknya Pak MP ini jaringan ini. Bukan mute. Nggak bagus jaringan ini. Unmute. Sebentar. Mute, udah? Ya. Oke, jadi pertanyaan tadi Pak Jonathan itu soal kenapa Pak Barat? Jadi di Papua ada Kabupaten Pakpak. Sehingga agar tidak sama, maka dibuatlah Pakpak titik-titik. Apakah Pakpak Timur, apakah Pak pengertian Barat di sini bukan Barat, Utara, Selatan, Timur, dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu Pak almarhum Jauli, Pak J. Padang, Batanghari mengatakan, dicarilah dari kamus bahasa Sangsang Sekerta arti Barat itu. Barat itu diartikan sebagai diberkati. Jadi Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Pakpak yang diberkati. Itu jawabannya Pak. Pak Melboy, ya, dan ya, terutama yang terutama generasi muda saya sekarang sebetulnya dalam 1 tahun ini banyak pikiran saya tentang Pakpak Barat. Saya ada pikiran saya bagaimana kalau bulan Agustus terutama yang muda-muda itu kita berkumpul di Medan, kita buat satu seminar kecil, kumpul dulu semua yang muda-muda ini. Karena yang muda-muda ini pada saat pemekaran Pakpak Barat 17 tahun yang lalu kalian mungkin masih ada yang umur 5 tahun, ada yang umur 10 tahun yang tidak mengerti masalah Pakpak itu tadi. Jadi seperti apa yang diceritakan oleh Pak Budi tadi, apa yang diceritakan oleh Pak Muscito tadi, dan lain-lain itu, ini sejarah yang panjang. Sangat banyak rahasia sebetulnya di pemekaran ini yang tidak perlu diceritakan. Dalam pikiran saya waktu itu, saya hanya bercerita kepada Bapak Gubernur, Pak Tengku, ya, apa latar belakangnya harus dimekarkan ini. Saya bercerita misalnya dengan anggota-anggota DPR, Pak Haji Sangkat, Pak Pasaribu, waktu itu ada beberapa anggota DPR, kenapa harus dimekarkan? Ada sebetulnya yang nggak perlu dan tidak bisa dipublikasikan, karena itu ada terselubung di dalam itu. Bagaimana kita menceritakan DPR RI, bagaimana dengan Mendagri, sehingga mereka semua sepakat waktu itu, memang ini harus dimekarkan. Latar belakangnya banyak sebetulnya. Itu misalnya dulu Pak ya, saya lihat waktu saya masuk di Dairi, saya petakan 2 kecamatan ini, Sukarame dan Talak, anggarannya hanya 80 miliar. Ya memang pada waktu itu banyak yang berpendapat ini bupati ini gila, mana mungkin 2 kecamatan jadi kabupaten, ada yang bertaruh potong leher, ada yang bertaruh seperti ini, ya tapi pada saat itu saya tidak
tidak pedulikan. Cukup banyak yang berjasa untuk, ya ada Pak, yang Pak Budi katakan tadi, Pak Haji Maha tiap minggu kita undang, tiap minggu berdiskusi, bagaimana dengan Usman Effendi Capah, bagaimana dengan Kuda Diri, dan perlu diketahui bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Ampun tadi, kepanitiaan ini semua suak ada di sini. Ada suak Klasen, ada suak mewakili suak Alahan, Boang, segala macam. Sebetulnya ada ide yang lebih gila lagi pada saat itu. Saya dengan Makmur Bancin, Bupati Singkil, bercita-cita sebetulnya terbentuknya Provinsi Papua. Ada Singkil, ada Subul Salam, ada Pak Barat, ada Dairi, tinggal satu lagi sebetulnya. Bagaimana kita mengembangkan Manduamas ke Tapteng sana, ya, atau bagian ini digabung misalnya dengan Silencang apa segala macam sehingga ada 5 memenuhi syarat untuk provinsi. Begitulah waktu itu cita-cita kita. Jadi sungguh banyak sebetulnya saya berharap bulan Agustus kita bisa bertemu di Medan, terutama para mahasiswa, karena ke depan kabupaten itu adalah kabupaten kalian. Kalian yang menjadi pemimpin. Kalau seperti saya, umur saya sudah 70 tahun, ya, yang panitia pemekaran itu mungkin rata-rata umur 60. Masa depan Pak Barat itu di tangan mahasiswa dan sarjana yang sekarang ini. Nah kemudian tadi Pak Sinamo dari Asian Agri. Dari Asian Agri, sebuah perusahaan yang internasional, yang luar biasa, Asian Agri, di sawit, di HTI, ya, di industri pulp, segala macam. Saya pernah bertelepon dengan saudara Sinamo, dia kasih ide yang banyak. Benar apa adanya, memang sulit membangun Pak Barat. Meningkatkan kesejahteraan dari Pak Barat itu sulit sekali. Karena apa? Topografinya. Kita bersaing produksinya, di depan kita ada dairi. Di depan dairi ada tanah karo. Kita mau tanam sayur, tentu sayur tanah karo yang lebih bagus. Kita tanam kopi, tentunya kopi dairi lebih bagus. Oleh karena itu kita harus cari terobosan baru. Apa yang harus kita tanam di Pak Barat. Saya berdiskusi dengan Yanda Brutu kalau nggak salah. Dia sekarang lagi mengembangkan musangking, durian, yang terus bisa berbuah. Saya selalu lihat di HP saya, grupnya Pak pensiunan pegawai Pak Barat, yaitu Pak Makmur Brasa, mantan bupati. Bagaimana beliau sekarang menanam pisang, bagaimana beliau menanam jeruk, dan sudah mengganti jeruknya. Sungguh banyak sebetulnya yang harus kita perhatikan. Tapi maaf, 1000 kali maaf. Saya waktu itu kritisi PJ Bupati. Bagaimana bisa maju Pak Barat kalau anggaran untuk pertaniannya saja hanya 80 miliar. 80 atau 8 miliar, sorry. Mungkin nanti Agusman Padang tolong koreksi saya. Bagaimana Anda memajukan Pak Barat pertaniannya kalau anggarannya hanya 8 miliar? Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, betul, infrastrukturnya boleh. Apa yang dikatakan oleh Pak Musito Solin, fisik sekolahnya betul. Oleh karena itu saya selalu, maaf 1000 kali maaf, saya tidak setuju mengatakan Pak Barat tidak lagi daerah tertinggal. Tapi dengan bangganya, Pak Barat melepaskan dirinya dari kabupaten tertinggal. Sehingga fasilitas yang dari daerah tertinggal, yang harus ada DAK-nya, tidak lagi turun ke Pak. Saya selama Bupati Dairi, walaupun sebetulnya sudah bisa tidak lepas dari tertinggal, saya tetap pertahankan Dairi itu semasa saya adalah kabupaten tertinggal. Sehingga saya banyak bisa dapatkan fasilitas dari pemerintah pusat. Sekarang kalian mengatakan kalian kabupaten kaya. Kalian bilang tidak ada di sana apa namanya itu yang kurang gizi itu. Apa istilahnya kurang gizi? Stunting. Kabupaten Pak Barat bebas stunting. Jujur Pak Agusman. Bebas stunting kabupaten Anda. Hanya mau cari nama. Maaf, saya agak sedikit emosi. Hanya mau cari nama biar hebat. Tidak ada lagi stunting. Tidak ada lagi buta huruf. Tidak ada lagi miskin. Siapa bilang tidak ada miskin di tempatmu? Ini kesalahan kita.
Oleh karena itu pada berbagai kesempatan, saya 4 bulan yang lalu bersama Menteri Agama ke Abu Dhabi. Saya cerita bagaimana sepanjang Sidikalang menuju Sibande, lewat Sibande dengan Singkir. Pak, di sana mayoritas Muslim, Pak. Sekolah-sekolah Islamnya terbelakang, Pak. Bisa nggak, Pak, dari anggaran Departemen Agama dapat bantuan? Bisa. Sampaikan kepada kepala dinas, kepala agama. Saya pertelepon 3 bulan yang lalu. Tolong inventarisasi apa yang harus dapat bantuan. Sampai detik ini tidak ada. Mohon maaf kalau saya kritisi. Saya cinta Pak. Saya cinta Kabupaten Pak. Tapi selama ini saya diam. Tanya itu ke Kang Depak. Oleh karena itu kemarin malam saya bilang sama si Yadi Brutu. Yadi Brutu kalau gitu harus turun tangan. Saya minta kepada staf khususnya Menteri Agama untuk membantu itu di sana. Bagaimana membangun pesantren di Pak Barat. Bagaimana membangun SMK pesantren. Kalau enggak maju, Pak. Apapun Bapak bilang. Mau maju bagaimana? Dulu saya katakan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Pak Sinamo tadi. Bagaimana kita memetakan pertanian itu biar bagus di sana. Butuhkah traktor yang besar karena gunung-gunung? Siapkan anggarannya untuk beli traktor yang besar. Makanya seperti Pak itu tadi, untung saya dengarkan angka-angka yang disampaikan oleh Pak Muscito. Masuk daerah apa kita Pak Muscito? Daerah maju. Begitu kualitasnya. Oleh karena itu tadi pertama waktu saya bicara tadi. Pertama adalah bagaimana orang Pak menjadi terdidik, cerdas, dan terampil. Bagaimana orang Pak biar sehat. Bagaimana orang Pak biar produktif. Itulah harapan kita ke depan. Pak Barat itu masih yakin saya bisa kita benahi. Saya kalau tadi Pak Budi cerita sejarah, saya 6 bulan yang lalu saya sengaja Pak, saya ke Leiden University cari sejarah Pak. Enggak saya temukan Pak. Karena bagi saya, bagi kita orang Pak, sebetulnya kita masih bisa pertentangkan siapa lebih tua, Pak kah atau Toba. Saya melihat dari unsur mejannya Pak, mejannya. Orang Toba tidak punya meja. Tapi maaf, saya sudah bicara itu saya di Medan. Pernahkah orang Pak mengingat sejarah guru Pak Pitu Sendalanan? Pernah tidak? Justru orang Karo lebih tahu tentang sejarah guru Pak Pitu Sendalanan. Saya minta sama saudara Dahlan, coba telusuri sejarah ini. Mungkin ada semangat dari guru Pak Pitu Sendalanan itu yang harus kita berikan kepada generasi muda Pak yang sekarang ini sudah para sarjana. Apa sebetulnya pedah daripada guru Pak Pitu Sendalanan itu? Pak Muscito saya juga pernah sampaikan, sudahkah kita melakukan Raja Tanoh atau Sim-Sim, sudahkah mendeger uruk? Ya ini saya minta dari 10 tahun yang lalu. Jadi kalau mungkin saya mengatakan sering, begini nasib kita karena banyak hal yang kita lupakan. Banyak hal sejarah yang kita lupakan. Banyak hal atau kita sangkal sejarah-sejarah itu. Saya terima banyak juga, bukan Situ Manggor, bukan MP itu, tokoh pemekaran. Enggak apa-apa bagi saya. Itu enggak penting bagi saya nama itu. Tapi saya berniat, saya niatkan selama saya masih hidup kepada anak-anak saya bilang kau orang Pak. Mari kita bangun Pak. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau saya agak sedikit emosi. Saya mohon maaf, tapi saya berharap bulan Agustus, terutama yang muda-muda, saya berharap kita mari kumpul. Bangun kalian Pak. Sekian dan terima kasih.
Ya sate Pertua Nami. Baik, Oke. ya sate Pak Tumanggor. Ya, Iya, Jojoah. Jadi Joah. sangat pemikiran, sangat sulit memang membangun dari sisi kultur. Sebenarnya Ya. kultur Pak itu lembut, penurut, Ya. beradaptasi gampang. ya, Jadi perlu tokoh-tokoh pendidik dan pemodal-pemodal untuk melakukan forum-forum. Bisa juga meningkatkan FGD atau buka ruang Pak Tumanggor untuk peneliti-peneliti Pak mencari tahu dan melestarikan budaya. Saya udah minta tolong. Ya. Ya, baik. Itu terima kasih. Baik, kami lanjut ke Pak Solin atau Pak Budi bisa menanggapi lagi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Pak Matsuhito Solin terlebih dahulu. Kadang ni pendok pertua-pertua andai bagi si Melboy ke Sinabo. Memang imo kondisi nah ya karena pandangan generasi muda memang imo bagaimana membangun budaya, SDA, SDM, teknologi. Tapi karena unsurnya adalah dimulai dari kualitas pendidikan. Bisa beradaptasi dengan teknologi, bisa menghadapi tantangan alam, ya apabila SDM-nya memang berkualitas. Lot ada kelemahan kalak pakaian, ya bahwa secara mental tidak mading gue beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Jadi sesungguhnya perubahan itulah yang menjadi ciri daripada tantangan yang harus gampang kita beradaptasi. Nah, 17 tahun Pak Barat ya bagi pendokter secara ekonomi, secara budaya tetap ketinggalan ya. Memang belum tersentuh ya, sebenarnya belum tersentuh akar permasalahan. Kade akar permasalahan lah. Bagi komoditi kade paling cocok saja. Ya, gambir misalnya. Nah, tapi secara kultural bernilam kinggo kalah isadena berkemenjen. Nah, kenapa nilam sama kemenjen itu tidak lagi dibudayakan secara kultural? Nah, di pak lot tentang kemenjen, lot tentang mernilam. Nah, tapi udah deh tidak tersentuh nih hal-hal yang mendasar si begini. Tapi Karina sebenarnya karena generasi muda mungkin terputus engket akar masalah akar kehidupan pak si Perjolo ya. Perlu mango ya bagi Pak pendokter Pak Pindai boi bain sada jekarah nah bulan-bulan lalu boi si petakan sebenarnya apa permasalahan sesungguhnya sejatinya di Bapak Barat itu ya. Kalau masalah SDM itu kan secara umum, masalah SDA itu kan secara umum, masalah teknologi itu secara umum, secara khusus itu apa ya, kita sendiri pun ya belum bisa menangkapnya itu. Mungkin perlu menghadirkan tokoh-tokoh yang mumpuni lah terhadap masalah ini. Saya kira itu Pak Salah. Pak, terima kasih. Sebelum pertanyaan berikutnya, mohon pandangan Pak Ampun secara kultur dan dibantu oleh Pak Dr. Budi, sosialnya bagaimana? Silakan Pak. Pak Ampun dulu Pak. Mari Pak Ampun, boleh
unmute. Pak Ampun mungkin hilang jaringan. Pak Ampun Solin. Sepertinya kehilangan jaringan Pak Ampun. Tidak muncul. Oke, Pak Dr. Budi, secara sosial. Ya, Pak Ampun sudah buka. Silakan Pak, bagaimana Bapak melihat kultur Pak ini untuk dapat didorong pengembangan SDM dan juga ikut dalam pembangunan secara teknologi. Silakan Pak Ampun. Bagaimana kultur budaya ini bisa menjawab pertanyaan para peserta? Silakan Pak Ampun, sudah bisa langsung bicara. Mungkin dia tidak bisa. Oke. Bisa. Halo. Langsung ke Bapak Budi aja, Budi Agustino aja dulu, Bang. Oke, Pak Budi, silahkan Pak Budi. Pak Budi, Pak Dr. Budi. Pak Dr. Budi bisa? Kayaknya Bang, ini Pak Budi juga lagi hilang jaringan kayaknya nih. Tidak muncul. Tapi Bang, Pak Ampun ini muncul ini, cuman dia nggak kedengar atau serius kerja nih. Oke. Baik, nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya ada ini bertanya tentang strategi teknologi sudah dijawab. Ada dari Edi Manik. Edi Manik, 4,52 ribu jiwa data orang miskin di Pak Barat. Bagaimana solusi kita buat supaya masalah ini bisa berkurang? Mungkin tidak langsung total. Terima kasih. Silakan Pak, kembali kepada Pak MP dan Pak Mutsito yang duluan mungkin. Untuk ininya. Pak Tumanggor. Karena Pak Tumanggor sudah pernah tentu memberikan masukan atau hal apa dari generasi muda atau generasi sekarang untuk mempersiapkan dirinya, Pak. Silakan Pak. Satu-satu dimatikan. Silakan Pak MP. Kami mohon kesediaannya untuk membongkar strategi-strategi yang menjadi pertanyaan peserta. Kelihatannya perlu operator. Oh, ini Pak Ampun ini sudah muncul ini, Bang. Sudah. Kita minta Oke, silakan Pak Ampun begitu. Pak Ampun Solin. Ya, Pak Ampun Solin. Pak Ampun Solin, silakan. Pak Ampun. Baik, Pak. Ya, ini Pak Tumanggor sudah. Oke, Pak Tumanggor, silakan Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Tumanggor. Terima kasih. Saya terkejut saya mendengar angka 42.500 orang miskin. Itu tadi ya. Tadi ya, sepertinya 42.500 jiwa orang miskin.
Halo? Ya, silakan lanjut Pak. Iya, maksud saya tadi kan dinyatakan ada 42.500 orang miskin. Benar Ya. angka itu? Ditulis di dalam pertanyaannya seperti itu, tetapi datanya belum valid dari mana? Oke. Oleh karena itu tadi saya katakan kan, jadi sebetulnya kita itu masih kabupaten tertinggal kan. Nah sekarang bagaimana ini untuk tidak miskin? Untuk tidak miskin apa ukurannya? Pendapatannya meningkat. Kan begitu. Pendapatannya meningkat. Pendapatannya dari mana? Dapatnya rakyat kita itu sebagian besar dari sektor pertanian. Sektor pertanian luas lahannya saya kira terbatas. Oleh karena itu saya katakan tadi pada awal sekali adalah produktivitas dari SDM kita. Produktivitas dari petani kita. Oleh karena itu bagaimana penyuluh pertanian itu bisa mengajarkan kepada masyarakat itu bagaimana bertani yang baik. Kalau tadinya kan saya katakan, kalau tadinya dia menanam katakan dulu gambir. Kalau dia tanpa keterampilan, dia menanam gambir hanya bisa menghasilkan daun 10 ton. Kemudian setelah diolah menjadi gambir, tepung, dia hanya bisa menghasilkan 1 ton. Kalau 1 ton dia hasilkan 1 tahun kali 30.000 berarti dia dapatkan 30 juta. Tetapi bagaimana dari 10 ton daun bisa menjadi 5 ton gambir. Sehingga dia perlu adalah pelatihan keterampilan dan menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mengolah gambir itu bagaimana agar hasilnya lebih baik, nilai tambahnya lebih besar, kemudian bagaimana memasarkan ini ke orang yang tepat, tidak berlapis-lapis dari tangan pertama, tangan kedua, ke tangan ketiga. Ada satu daerah di daerah Sukarame misalnya, setahu saya saya pernah datang ke sana, pohon manggisnya bagus. Makanya kenapa kita tidak tanam di daerah situ manggis dengan bibit yang unggul. Saya juga misalnya Pak, ini contoh, mungkin juga tidak sependapat dengan Bapak-Bapak. Satu batang pola, kalau sudah dia menghasilkan air, paling tidak dia bisa mendapatkan 50.000 per hari, satu batang pola. Kalau kita ajarkan kepada masyarakat kita, batas-batas tanahnya ditanam batang pola. Kalau dia punya 10 batang pola, pada satu saat pola yang unggul, 4 tahun bisa berbuah, bisa berair, ada di Tanjung Merawa. Dan saya juga ketemu dengan itu pembuat bibitnya, itu bibit unggul. Kalau dia punya batas-batas tanah 10 batang, kali 50.000 per hari, dia dapat 500.000. Apalagi di sana yang kita lihat memang yang bagus, yang bisa kita pasarkan seperti dari dulu saya bilang, misalnya jering. Jering itu kalau mungkin Bapak-Bapak ke Surabaya, di airport kita beli kerupuk jering. Kenapa nggak kita jadikan jering yang di Salak itu, di Sibande, banyak jering itu, dijadikan jadi kerupuk. Bisa kita jual ke rumah makan Padang, nilai tambahnya ada. Jadi di sini sebetulnya tugas dari Pemda itu. Tugas Pemda itu bukan hanya bangun jalan Padang. Tapi bagaimana mengajari rakyat itu supaya dia mendapatkan nilai tambah dari hasil pertaniannya. Dan pertanian apa yang paling pas untuk dia. Inilah kerja daripada penyuluh pertanian itu. Jadi makanya saya bilang mari kita berjumpa mungkin Agustus. Yang muda-muda, anak-anak muda kita ini yang sudah selesai sekolah, ada di Medan, kita bertukar pikiran, memberikan. Kita membuat satu buku panduan. Kita jumpai masyarakat itu. Kalau bukan kita, mereka sudah begitu-begitu aja itu diikutan. Dia kan bagi-bagi sambing, gue. Bagaimana misalnya Pak Ampun bicara Bapak sampai KPPD, jangan pula hari Minggu, maaf, di kedai itu semua main domino itu. Jadi ini harus perpaduan lah Pak, perpaduan daripada yang seperti Pak Solin bilang tadi,
pendidikan ini bagaimana, kesehatan ini bagaimana, iman ini bagaimana, budaya ini bagaimana. Dan ini kita harus keroyok sama-sama, bicara sama-sama, jangan gampang sakit hati. Itu aja sebetulnya obatnya ini. Kalau kita kompak, bisalah. Dan kita jangan wah sim, klasen, buang, kepas, yang udah bagian, gue repot kita. Jadi mau katengku sekedar jawaban, masukan. Iya, ya, Pak Tumanggar, wah harus banyak yang perlu mendapat jawaban dan bongkaran-bongkaran teknik untuk membangun SDM Pak. Ini kami persilahkan Pak Ampun Solin. Minum kopi lebih. Iya, mantap. Ngekering bergeng. Pak Ampun Solin, ada pertanyaan khusus ini Pak Ampun Solin. 2 hal yang penting. Pertama, Pak Ampun Solin, ya. Pertama, ada menanyakan bagaimana sebenarnya kultur Pak ini untuk bisa didorong karena bagus beradaptasi, tetapi mental seperti yang Pak Mutsyoto bilang tadi, ada perbedaan. Jadi tolong dijelaskan bagaimana pengenalannya terhadap kultur Pak ini. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Novi Manik. Ini unik pertanyaannya. Novia Manik mengatakan, di mana Pak Ampun Solin tadi mengatakan nilai dasar pemekaran telah terabaikan. Mohon Pak jelaskan apa saja, seperti apa nilai dasar pemekaran suku Pak dan contoh peristiwa yang telah terjadi yang menyebabkan nilai dasar pemekaran terabaikan. Sehingga generasi ini, generasi kami ini, para generasi Pak, setidaknya bisa mencegah hal yang membuat nilai dasar pemekaran terabaikan. Terima kasih, John Jua. Tolong Pak Ampun Solin. Kami persilahkan. Sudah on sepertinya. Silahkan Pak Ampun Solin. Ya, Pak Ampun Solin, silahkan langsung. Pak Ampun. Pak Ampun. Ya, menunggu dia connect. Saya pikir dia tidak jelas mendengar barangkali. Ini perlu jawaban dari siapa ini? Tentang Pak siapa? Juanda. Ya. Oh, hadir Pak Juanda di sini ya. Pak Juanda. Boleh Pak, kami persilakan Pak Juanda. Ada tadi saya lihat memang Pak Juanda. Mana dia Pak Juanda? Belum unmute juga itu. Oke Bang, Pak Ampun itu sudah on itu Bang. Oke. Ampun udah. Ya, silakan Pak Ampun. Ya, silakan. Mana Pak Ampunnya? Suaranya nggak dilepas itu Bang. Coba dilepaskan dari moderator Bang. Dari host. Sudah. Pak Ampun, silahkan Pak Ampun. Nggak kedengaran. Oh, dia harus buka mikrofonnya. Nanti Pak Juanda kami mohon juga memberikan keterangan tentang kultur Pak ini dan termasuk juga nilai pemekaran. Nilai pemekaran katanya itu ada terabaikan. Silakan. Baik Pak Ampun, silakan.
Jadi termasuk saya pikir pengabaian nilai-nilai budaya, dan nilai budaya itu terdapat juga nilai-nilai asli suku Pak-Pak, itu mestinya harus dibongkar di sini supaya strategi pendidikan bisa lebih baik memasukinya. Silakan Pak Ampun. Pak Ampun. Mana Pak Ampunnya? Pak Ampun boleh dicabut ulang lagi mikrofonnya, mungkin tidak connect. Dari komputer atau dari HP mikrofonnya, mungkin tidak connect. Mungkin Pak Juanda udah siap itu. Oke baik Pak Juanda sudah siap. Nih Pak Juanda mau tuh jolo. Ya, perjolo mau Pak Juanda, silakan. Unmute Pak, unmute. Mute. Mikna Pak Muda. Miknya Pak. Ya, oke, sudah. Silakan Pak. Sepertinya Pak Juanda juga kehilangan jaringan. Iya, nggak bagus Karena jaringan. Pak Barat lagi jaringan Pak Barat sudah diborong sama diskusi online. Baik Pak, ya Pak Juanda. Pak Banurea. Nggak kedengaran. Volume komputer sama volume HP. Volume HP barangkali dinaikkan atau volume komputer itu harus dinaikkan. Coba lihat volume. Suara Pak Dewan. Pak Ampun sudah siap, Pak Ampun. Pak Ampun sudah siap. Nggak kedengaran. Suaranya nggak bisa keluar. Pak Ampun sudah siap. Pak Ampun sudah siap. Ya. Halo, tes, Pak Ampun. Pak Solina. Halo Pak Banurea. Pak Juanda. Satu juga nggak ada ya? Ya, mungkin jaringan ini yang apa ini? Pak Banurea, ayo. Saya rasa menunggu yang lain bagus itunya, dilanjut aja saya rasa. Oke, baik. Secara pendidikan Pak Mutsuhito, tolong berikan bagaimana Bapak melihat dari penelitian tentang kultur Pak ini dan juga nilai-nilai pemekaran terabaikan. Silakan Pak Mutsuhito. Oke. Dari lot pertanyaan ada penduduk miskin 4,52 juta. Ribu. Hah? Ribu. Ribu. Sorry, 4,5. Memang sekarang angka statistik 9,74% angka kemiskinan di Papua Barat pada 2018. Mungkin sekitar 5 ribuan ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Memang cara mengatasinya ini harus ada pendampingan terhadap masyarakat miskin ini, ya. Pendampingan ini apakah dalam pertanian, mendampingi penyuluh pertanian, ya. Jadi itu untuk mengangkat orang miskin ini dengan cara melihat secara kultural, misalnya apa yang mereka usahakan selama ini. Nggak mungkin juga mengubah kalau petani
petani nilam dia menjadi petani jeruk, tidak mengubah. Halo. Ya, lanjut bisa. Ya, tapi bagaimana melakukan secara kultural, ya, secara budaya, secara perlahan-lahan mendekati mereka agar bisa berubah secara mental. Jadi misalnya sistem ayah angkat misalnya, ya, atau lot sadakala pengusaha misalnya lako merembah 50 petani, mengangkat 50 petani, nah, mungkin ini efektif. Ya. Mungkin model ini mau perlunan baik di Sadenang. Jadi misalnya bagi petani kadengo tarutung munsangi misalnya, ya, ikon lot contohkan lebih mencontohkan, kemudian diajak mereka, baru bisa mengubah secara kultural. Jadi memang perubahan-perubahan ini Karina memang harus didasari oleh nilai-nilai pendidikan. Nah, kalau generasi-generasi 45 ke atas mungkin agak sulit untuk mengajak itu secara kultural. Ya, tapi kalau usianya 25 sampai 45 mungkin akan gampang. Jadi ini harus petani usianya sedikit. Meloda agak sulit gue. Maka samping mau jawab ya. Ya sate Pak Mursito. Ini sekarang Pak Ampun sudah kebuka. Silahkan Pak Ampun langsung. Pak Ampun Solin. Pak Ampun Solin silahkan. Barangkali untuk Pak Budi Agustina juga dulu Pak, Bang. Oke. Jadi kataku kan sulit ngopana nyambung kareh nanai komputer atau HP untuk suara. Dan waktu enggo menunjukkan jam 10. Jadi mau disambung kimpe misalnya paling mau sejam naik kata ikuti. Asa mendema permasukna mendema perkeluarna. Kena nggak mus patah leja jelmai ya keluar sada tapi kita kan semangat dengolok masukin buat masuk. Jadi peserta anta sebenarnya ndai sampai hampir 45 peserta dari berbagai daerah termasuk lo Bandung naik tapi terbutuh ya Bandung naik kesa baru Jakarta Medan baru sekitar Namo Dairi Pak Barat Boang mungkin lo dari Sideban sada masukan besar bantami Pak karena diskusi Pak masalah pembangunan Pak tidak intervensi dalam hal pandangan-pandangan subjektif. Isenai mau kataku awalnya kita Pak Boy memberikan diri karena pada intinya dai kultur belum terpadukan. Jadi masih terbawa kultur masing-masing. Mungkin kultur rumah tangga kah itu atau kultur nggak tahu apa per daerah. Jadi imun dai perlu si bege bakunya pandangan Pak Ampun Solin selaku putra daerah yang ada di sana dan juga mumpuni usia pada saat pertemuan kita ini. Masih banyak orang Pak, tetapi dalam pertemuan kita ada Pak Ampun dan ada Pak Juanda. Itu yang paling sumber yang kita harapkan mereka bisa memberikan masukan. Nggak tahu apakah Pak Juanda bisa sampai jam 11, Pak? Oke, silakan Pak Juanda. Ya. Bisa. Sudah, oke. Juan Jua Banta Karina.
Saya singkat saja saya menyampaikan saran dari kita Kerinana. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana suku Batak yang berada di Kabupaten Papua Barat memiliki sebuah kabupaten yang dimekarkan pada 17 tahun yang lalu. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pertua Nami MP Dumanger. Apapun kata orang, MP itu adalah seorang yang menjadi motivator atau seorang bidan yang melahirkan kabupaten ini. Karena saya nyatakan, saya tidak mungkin sebagai anggota DPRD kalau tidak ada kabupaten ini. Oleh karena itu saya bersyukur. Terima kasih Pertua Nami. Selanjutnya, Kabupaten Papua Barat adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ini sebuah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Kita tahu suku Papua adalah sebenarnya salah satu suku tertua di dunia. Kalau kita ingat pada tahun 81 lebih kurang, waktu itu wakil presiden ada Malik. Ada Malik itu wakil presiden pada tahun 78 sampai 83. Beliau datang ke Kota Barus. Ada sebuah spanduk dikatakan begini. Selamat datang wakil presiden Republik Indonesia ke Bandar Barus tertua di dunia. Pertanyaannya, Barus itu siapa yang tinggal di sana pada waktu itu? Adalah suku Bapak. Suku Bapak ini sebenarnya tanpa disadari adalah suku tertua. Oleh karena itu, kami harapkan Kabupaten Papua Barat ini adalah sebuah anugerah yang saya katakan pertama tadi. Apa yang kita lakukan? Melepaskan kita dari kemiskinan. Kalau pandangan saya sebagai salah satu yang tinggal di Kota Salak saat ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bupati yang akan datang. Di mana pada, kalau Tuhan izinkan, Desember pemilihan Bupati yang baru, Bupati yang akan datang nanti, dia punya kemampuan mengakses jalan ke Humbang pertama, kedua ke Taptek, yaitu Barus, ketiga ke Singkil. Kalau ketiga daerah ini kita bisa hubungkan, maka Salak adalah sentral, menjadi lintasan yang paling utama. Nanti dari Humbang orang lewat dari Salak, dari Barus orang lewat dari Salak, dari Singkil orang lewat dari Salak. Jadi Salak itu adalah satu kota yang luar biasa. Lalu itu adalah seandainya bisa kita akses itu adalah kepada orang yang punya kemampuan, mumpuni. Bupati yang akan datang nanti harus punya kerja keras untuk mengakses itu. Tentu seluruh masyarakat, seluruh tokoh-tokoh, baik yang tinggal di Kota Salak, baik yang tinggal di luar Kota Salak, Papua Barat, harus memberi perhatian. Ulang berduhul ini. Jangan berduhul itu. Kita tinggalkan itu dulu. Kita jauhkan itu. Kedua begini, saya melihat perlu suku Papua, terutama yang tinggal Papua Barat. Banyak orang nggak tahu bahwa kita itu selama ini kita hanyut di dalam dunia berhala. Penyembahan berhala itu sangat tinggi di Kota Salak. Bahkan di suku Papua kita tinggi penyembahan berhala. Sampai hari ini kita belum berdamai. Saya harapkan nanti kita sepakat suku Papua kita berdamai dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita. Tuhan bukakan pintu agar kita tinggalkan duhul, latih, cian, dan lain-lain. Udah ini tukang duhul. Mulut ikuti dah kemendari. Sebentar lagi pilkada. Tetapi banyak Facebook yang mencerminkan sebagai budaya kita. Karena itu, kami memohon kepada pertua-pertua Nami yang tinggal di perantauan, jangan hanya menonton, ikut ambil bagian, beri partisipasi, beri nasihat kepada keluarga, nasihati, berikan saran. Asolan tidak kami melihat Kabupaten Papua Barat sudah ada kemajuan, ya terus terang kita juga akui, tetapi masih seperti ya berjalan roda berhati. Ini saya melihat sebagai izin Pak Juanda Banurea, izin Pak Juanda Banurea.
Mikrofonnya didekatkan ke mulut biar nanti suaranya full kita dengar. Iya, memang Pak Baratnya agak susah sinar. Agak susah. Kedengaran? Terbegengok? Jelas. Jelas. Terbegengok? Substansi langsung Pak Tuan Ami, karena Bang Ampun perlu untuk memberi masukan pertanyaan-pertanyaan kita. Substansi. Oke. Oleh karena itu, bagian. Dahil ko kumasakat na kita karinana, Kabupaten Papua Barat harus kita bekerja sama dengan baik. Baik tokoh-tokoh yang tinggal di luar Kabupaten Papua Barat harus memberi perhatian secara luar biasa. Ulang pelin. Halo? Ya, lanjut. Bisa. Lanjut. Halo? Iya, lanjut. Lanjut, Bang. Jadi tadi ada 3 saya mintakan. Bupati akan datang nantinya harus mampu membuka akses ke Humbang pertama, di mana Simpon itu tinggal 4 km lagi. Tinggal 4 km lagi yang belum kita selesaikan. Kalau Pak pakai Simpon sudah selesai, tetapi Simpon ke Batu Gajah belum, hanya 4 km. Kedua, bagaimana Bupati dengan seluruh elemen-elemen yang ada di Papua Barat, yang di luar Papua Barat, mampu kita mengakses jalan ke Barus. Salak ke Barus itu 50 km. Ketiga, kita harus segera selesaikan jalan antara Papua Barat ke Singgil. Saya percaya ketiga tersebut kita maka Salak adalah salah satu kota yang maju pesat nantinya. Oleh karena ini menjadi pertua-pertua yang ada di dalam pertemuan malam ini, kami harapkan memberi perhatian yang sangat baik kita khususnya Papua Barat. Mungkin bagi masukan kami, pertua kami, kiranya Papua Barat ke depan semakin maju. Lihat saja yang jual Banda Karina. Jual. Lihat sate. Langsunglah Pak Ampun. Pak Ampun bisa menjawab langsung. Tadi pertanyaannya sudah Tadi pertanyaan sudah Pak Ampun dengar? Ya, sudah lanjut. Halo. Ya, lanjut. Lihat saja, jual. Seperti saya utarakan tadi, kalau memang untuk memajukan Papua Barat, saya sudah katakan pertama tadi, itu harus cara menyelesaikannya dengan spesifik. Dengan cara spesifik. Jadi cara spesifik ini, kita jangan membanding-bandingkan Papua Barat dengan daerah lain. Itu tidak akan mungkin bisa kita banding-bandingkan itu. Dari segi keunggulan-keunggulan yang ada di daerah kita, baik alamnya seperti yang dibilang Pak Sinamo tadi, topografinya, SDA-nya, SDM-nya, dan yang lain sebagainya, itu adalah pendukung. Jadi mari nantinya yang saya inginkan adalah, mari duduk bersama menyelesaikan ini dengan membawa semua apa yang ada di benak kita, dan kita arahkan dia kepada satu sarana yang paling pokok, dengan mengambil satu sikap mana yang mau kita tempuh ke depan. Soal masalah pertanian dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur, saya rasa itu otomatis jalan sendiri itu. Jadi yang saya harapkan sebenarnya, bagaimana Pak Barat ini mempunyai daya tarik tersendiri kepada daerah-daerah lain. Kalau mengejar kemajuan dengan sistem yang ada sekarang, tidak akan mungkin dapat dicapai dengan cepat. Itu pemahaman saya mengenai Pak Barat. Oleh sebab itu, masih banyak lagi, baik dari pertanian, contohnya komoditi-komoditi yang ada sekarang itu untuk dikembangkan. Pak Tumanggor tadi sudah buka itu mengenai gambir. Tolong, gambir itu jangan kita jual berupa barang mentah keluar. Bagaimana dia 50% tinggal di Papua Barat. Yang kedua, contohnya mengenai masalah pendidikan seperti diutarakan oleh Pak Musito tadi, bagaimana sekalipun itu tidak mungkin dilaksanakan oleh institusi birokrasi yang ada sekarang. Itu harus duduk satu meja lagi kembali. Bagaimana untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebab selama ini Pak Barat mengkucurkan dana begitu besarnya untuk menunjang pendidikan, tapi ada tapinya, saya tidak melihat jurusan-jurusan yang diperlukan di Pak Barat sebenarnya itu yang perlu diperhatikan. Mana yang paling cepat untuk mendongkrak
hal yang saya sebutkan pertama tadi. Yang ketiga mengenai hal-hal lain yang paling perlu dan tidak bisa dilupakan adalah mengenai sosial budaya. Ya, nilai Sosial pemekaran. budaya. Halo? Halo, mengenai sosial budaya. Apa bisa dengar? Lanjut. Mengenai sosial budaya, tadi sudah ada disinggung Pak Juanda tadi sedikit, yang lainnya juga masih banyak. Kultur dari Pak itu harus dievaluasi kembali dan dianalisa di mana letak kelemahannya. Ini sudah penyakit menahun ini, malahan beratus tahun ini. Jadi kultur itu harus dirombak, diarahkan oleh kerjasama dengan pemerintah dan pihak-pihak ya akademisi juga diperlukan, pihak-pihak yang lain juga diperlukan. Bagaimana merubah pola hidup daripada suku Pak khususnya yang tinggal di Papua Barat. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana sekalipun kalau memang yang sekarang, sistem sekarang dipertahankan, kita tidak bisa mendongkrak yang tiga saya katakan yang pertama tadi. Itu tidak akan mungkin itu tercapai itu dengan mudah itu. Oleh sebab itu, yang tiga yang saya katakan pertama tadi ditambah yang terakhir saya katakan itu harus memang simultan itu sekali berjalan semua. Akhirnya nanti ya kita doakanlah bisa berjalan dan mengejar lebih cepat daripada hasil yang maksimal akan kita dapatkan. Hanya itu saya rasa. Sebelum saya ada tadi kendala di tenis perangkat saya tadi, ada tadi bertanya, saya kalau nggak silah, yang penanya pertama tadi itu mengenai itu Papua Barat. Apa artinya Barat itu? Kalau memang itu saya rasa mengenai istilah Barat kemarin dirumuskan oleh si tua-tua kita kemarin itu adalah bahasa Papua asli, artinya adalah tauladan, contoh, panutan. Itu bukan masalah mata angin, bukan masalah tempat. Kebetulan tempatnya kalau kita ambil daripada geografisnya, itu Pak Barat di tengah, kebetulan. Tapi tujuan utamanya adalah Pak panutan, Pak sitirun, Pak contoh. Itulah kemarin pengertian daripada Barat itu. Terima kasih. Juan. Oke, tambahan ada tambahan Pak Ampun. Pertanyaan dari mungkin ini sudah masukan dari diskusi kita, kemudian ada juga dari pertanyaan dari Facebook kita karena online kita ini. Tadi Bapak Pak Ampun katanya tadi di awal tadi ada mengatakan ada Papua Barat kita terabaikan. Sebenarnya diabaikan ini apa Pak kira-kira menurut Bapak? Papua Barat itu diabaikan secara apa Pak? Izin. Pertanyaannya itu berupa seperti ini. Jadi ada pengabaian nilai-nilai pemekaran selama ini dan itu akan menjadi masukan untuk calon bupati berikutnya orang Pak asli. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya lebih praktisnya saya bilang, makanya saya bilang tadi diabaikan. Begini, dari segi strukturnya, komite pemekaran tugasnya sudah selesai. Nah, pada intinya itu. Komite Pemekaran Kabupaten Deri KPKD tugasnya sudah selesai dan otomatis dia ya berhenti. Begitulah arti sebenarnya. Tetapi kita jangan salah, yang terabaikan di sini adalah sampai sekarang kami tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal tertentu. Contohnya hanya dilibatkan perayaan seremonial hari jadi kabupaten. Padahal sebenarnya di antara unsur yang ada di komite pemekaran, saya sudah katakan pertama tadi, itu terdiri dari 5 suap. Sebenarnya ini jangan dihilangkan, jangan diabaikan. Bagaimanapun jasa-jasa daripada tim kita, jasa-jasa orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, untuk mengejawantahkan angan-angan tersebut menjadi kenyataan di Papua Barat, ini yang belum nampak sama sekali. Makanya saya berani mengatakan demikian, keberadaan daripada struktur daripada sosial budaya masyarakat kita di sana, tadi pembicara pertama dan penanggap yang lain juga sudah mengatakan demikian. Perubahan sikap daripada sosial budaya masyarakat sampai sekarang belum tersentuh secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Ini yang terabaikan. Jadi jangan harap pemerintah bisa total untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan memang tolong dilibatkan seperti saya katakan pertama tadi, tolong dilibatkan nantinya kepala daerah yang terpilih nantinya, jangan lupa melibatkan segala unsur dalam hal memajukan Papua Barat.
tidak terkecuali dan tidak boleh mengkelompok-kelompokkan. Kita tahu bagaimana sebenarnya keberadaan daripada contoh dulu Stelu Tali Urang Julu dengan Urang J. Kenapa terjadi demikian? Kenapa sampai sekarang itu ada? Itu perlu dianalisa lebih dalam bagaimana nanti untuk menyatukan dan duduk bersama menyelesaikan permasalahan dari segi psikisnya antara marga Brutu di Urang Julu dengan Urang J. Jangan ada lagi pengkotak-kotakan. Itu satu contoh yang perlu dicermati ke depan. Yang lainnya mengenai marga-marga. Marga-marga juga harus didudukkan semestinya. Marga-marga ini sebenarnya itu adalah harta yang lebih besar di Papua Barat. Begitu kecilnya daerah tersebut, tapi marga cukup banyak berserak di Papua Barat. Tapi pemerintah sampai sekarang tidak pernah mendudukkan hak daripada marga-marga tersebut. Dan sampai sekarang saya tidak tahu entah bagaimana itu hak ulayat daripada marga-marga dan perbatasan daripada desa-desa dan perbatasan daripada marga-marga, hak ulayat marga-marga sudah di mana sekarang ini. Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam nantinya. Akhirnya jangan ada tabrakan. Ini yang perlu. Itulah contoh yang saya katakan, itu tugas bersama nanti menyelesaikan itu. Jangan mengharap hanya DPR aja yang bekerja. Jangan berhanya itu bagian Tapem, kepala desa dan camat menyelesaikan itu. Tidak. Libatkan marga-marga yang lain dan kondisikan duduk bersama dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Nantinya yang kita jaga adalah konflik kepentingan. Majunya suatu daerah, maju satu pembangunan ke suatu daerah nanti mengakibatkan pemerintah tidak bisa nanti berbicara mengayomi hal tersebut. Akhirnya masyarakat yang merasakan duluan efeknya yang paling jelek. Itu contoh-contoh yang saya bilang. Dan masih banyak lagi masalah kultur daripada pendidikan apa semua itu harus serba kompleks ini permasalahan di Papua Barat sekarang ini. Sekian dulu yang bisa saya terangkan agar nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Juan Jua. Juan Jua alias Ate, Pak Ampun Solin. Wah, kelihatannya ini memang masih ada waktu. Saya tidak tahu kepada pembicara, kami mohon izin untuk waktunya sampai jam 11. Ada pertanyaan lagi ini. Tapi ini menyangkut dengan pemerintahan. Tetap kembali kepada Pak Manggor. Karena sudah pengalaman dalam pemerintahan daerah. Ini juga masukan bagi generasi. Siapa tahu adalah mereka tokoh-tokoh yang akan menolong pemerintahan Papua Barat. Bagaimana membuat Kabupaten Papua Barat? Ini pertanyaan dari saudara Pak Veronica Brutu. Ibu ini kayaknya ya. Terkait tentang sumber daya alam dan ekonomi, di mana salah satu potensi SDA yang ada di Papua Barat ialah di bidang pariwisata, di mana sumber daya alam yang sangat mendukung, begitu juga dengan budaya dan situasi sejarah. Salah satunya ialah Medan menjadi pertanyaan saya. Pertama, strategi apa yang akan dibuat kepadanya untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Papua Barat agar menjadi salah satu unsur dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, langkah apa yang akan diambil untuk melestarikan budaya yang ada saat ini agar menjadi salah satu keunggulan Papua. Dan yang mungkin maksudnya ini untuk pengembangan ekonomi kreatif, sakut paut dengan pariwisata. Saya pikir pertanyaan ini boleh langsung ke Pak MP Tumangger. Liasate, pertanyaan ini sebetulnya tadi sudah banyak terjawab sebetulnya. Kalau kita rangkai semua apa yang dikatakan oleh Pak Ampun Solin, kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan kabupaten lain, kita sulit. Itu harus kita akui dulu bahwa kita itu sulit, oke? Tapi banyak hal yang harus kita perbaiki dan kita harus melibatkan anak-anak muda ini sebetulnya. Menurut saya anak-anak muda inilah basis kita, modal kita untuk kembali meluruskan apa cita-cita dari Kabupaten Papua Barat itu. Pariwisata. Makanya saya bilang dari segi pariwisata, yang bisa kita kembangkan pariwisata kita adalah pariwisata kepurbakalaan. Terutama seperti yang saya katakan itu dari sejak kapan saya katakan soal Medan. Cerita Medan ini. Begitu banyak dulu Medan di Papua Barat
Dan begitu banyak cerita Medan ini, dan ada mungkin agak bertentangan dengan Pak Juanda, kalau saya bicara, ini ada majisnya, ada unsur-unsur kedatun, soal-soal arwah di sini. Tapi dalam rangka memajukan satu pariwisata, tidak salahnya kita mengangkat cerita Medan. Apalagi saya tahu dari Pak Solin, siapa itu, mantan tentara itu, bahwa ditemukan ada satu pisau dari satu pekuburan masuknya Islam di Pak Barat pada tahun 1800 sekian, yang mana golok itu masih ada tulisan Arabnya. Nah, ini sebetulnya mari kita inventarisasi semua sejarah-sejarah ini, dan bagaimana misalnya dulu lintasan Sisi Mangaraja lewat di Pak Barat, bagaimana dulu perdagangan candu dari Salak ke Barus. Ini sebetulnya karena kita tidak gali bagaimana, seperti saya bilang tadi, cerita guru Pak Pitu Sendalanan itu. Saya udah coba tanya saudara Dahlan Solin soal cerita guru Pak Pitu Sendalanan. Ini kan sebetulnya cerita yang sangat luar biasa. Di Tanah Karo ini sangat-sangat dihormati guru Pak Pitu Sendalanan. Bahkan sebetulnya nama jalan yang di Medan itu Guru Petempus, itu adalah salah satu guru Pak Pitu Sendalanan itu. Nah, bagaimana kita memberdayakan Unimed misalnya untuk kembali menggali sejarah-sejarah Pak ini. Oleh karena itu saya bilang tadi, bagaimana kita bertemu pada bulan Agustus dengan anak-anak muda ini yang kita berikan dia semangat. Misalnya seperti tadi ada saya lihat tertulis pertanyaan, bagaimana soal pangan? Saya sebetulnya sangat percaya tidak kekurangan sebetulnya kita pangan. Walaupun topografi daripada daerah kita seperti itu. Saya kira Pak Barat tidak perlu mengimpor beras. Mungkin bahkan bisa menjual beras ke kabupaten lain. Sayur mayur, misalnya saya berkomunikasi dengan saudara Limbong yang 1 tahun belajar pertanian di Israel. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan hortikultura yang lebih bagus dari produksi Tanah Karo yang bisa kita jual ke Medan sekarang, apalagi masanya corona ini, orang mulai mencari sayur yang organik. Nah, cukup banyak tapi tidak gampang. Bagaimana dulu menyatukan pandangan persepsi bahwa Pak itu bukanlah hanya simsim. Ini yang perlu juga kita tanamkan ke generasi muda ini. Pak itu orang Klasen juga orang Pak, orang Boang juga orang Pak, Ujung juga Pak. Karena kalau kita kotak-kotakkan ini, maka nanti kenapa orang simsim yang di dairi? Janganlah di antara generasi muda ini mempersoalkan yang begitu-begitu. Tapi kita bicara Pak di Jakarta, Pak di Papua, Pak di Bandung, itu semua Pak. Saya kira karena diskusi kita terbatas, cukup banyak yang bisa kita diskusikan mungkin. Nanti di Medan bisa kita bikin seminar 1 hari, 2 hari, betul-betul harus tuntas. Kita panggil orang-orang tua kita yang ada sekarang ini mungkin yang bisa mengetahui berbagai riwayat, sejarah, permarga, bagaimana sebetulnya Solin, bagaimana Berutu. Seperti tadi disinggung oleh Pak Banwarea. Waktu kita mendirikan Pak Barat, sebetulnya ada persoalan antar ibu kota. Si Telu Tali Urang Jehe mengatakan ibu kota minta di Sibande. Salak minta di Salak. Sukarame minta di Salak. Saya memang sampai sekarang merasa itu adalah utang saya. Itu adalah kesalahan saya. Karena waktu itu saya bilang di Salak, tetapi tolong kita di sini ya Pemda nantinya kantor pengadilan atau kantor Kodim bikin di Sitelu Tali Urang Jehe. Kantor ini bikin di Kecamatan Sukarame. Kantor kejaksaan bikin di kantor di Salak. Sehingga pembangunan itu bisa menyeluruh, tidak hanya dikonsentrasikan di Salak saja. Tapi kalau seperti sekarang kita lihat, asal saya pergi ke Sibande, mereka ayah enmo, partuan nami, udah komit Pemdai, gue tadingkan kami, gue bagian kami, gue bagian. Nah enmo kadang-kadang menjadi soal banta.
Oda boy kita bersatu, oda boy kita. Jadi sebetulnya perlu ngosi begesi Agusman Padang mengarana itu. Bakune ngo begandarian konsep kalaken perpemdan di Pak Barat ya. Kating kui mo lebe bangkunai. Iya. Ya sate. Ya sate pertua Tumanggar. Sebenarnya bedengo memang si bahasan. Jadi respon kami bagi sini usul Pak MP Tumanggarayan ketipu dengan si ikut peserta webinar Zoom asa si tanggapi mo asa bagahkan dengan termasuk tokoh-tokoh yang mengetahui baik kultur pak-pak, baik juga situasi pak-pak, baik juga perluasan yang saya sudah tangkap tadi, kelasan pak-pak, boang pak-pak, pegagan pak-pak, kepas pak-pak, sim-sim pak-pak, dipersadakan dalam satu konsep pemikiran dan perkataan pengakuan di diskusi. Ulang sudah bukas kini. Jadi moderator kuakap ngomoi isambung Pak Agusman Padang karena dari kita. Lot nai. Oh silahkan. Hai Agusman. Baik. Siap silahkan. Ya sate, juan-juan. Selamat malam Banta Karina. Selamat malam. Jadi, ya sate, bersama kami di pertuan Pak karena diberi kesempatan kami selaku bagian dari aktif bekerja di Papua Barat. Jadi, wakili bupati pokoknya sih. Jadi mungkin saya kembali ke topik daripada diskusi ini, bahwa memang ini refleksi 17 tahun pemekaran Papua Barat. Memang kalau kita lihat, kalau kita jujur dari hati, cukup banyak dampak positif akibat daripada pemekaran Papua Barat. Salah satunya yaitu banyaknya pegawai sekarang, orang putra daerah atau putra Papua yang bekerja di sana. Dan juga putra-putra dari luar juga ada bekerja di sana. Yang kedua juga kita melihat, Papua Barat itu sebelum pemekaran dengan pemekaran sekarang. Banyak perubahan yang terjadi, terutama di infrastruktur. Dari tadi memang banyak saudara-saudara kita yang menyampaikan memang infrastruktur itu paling signifikan perubahannya. Itu harus kita akui. Tapi melihat kondisi sekarang juga, dengan bertambahnya juga di sana infrastruktur yang ada, yang tersedia di sana, jujur memang APBD yang ada sekarang di sana itu juga sangat kurang untuk terlebih seperti panjang jalan sekarang juga banyak bertambah, infrastruktur lain juga banyak bertambah, sehingga biaya pemeliharaan itu cukup besar. Banyak jalan-jalan yang menuju desa-desa yang tidak tertangani sampai sekarang. Kalau tidak salah, anggaran untuk infrastruktur setiap tahunnya paling mencapai angka 50 miliar. Saya rasa itu sangat kecil. Jadi pada kesempatan ini juga kami meminta kepada pertua kami, siapapun pertua kita yang punya perhatian di Papua Barat, supaya bagaimana cara kita untuk meningkatkan APBD Papua Barat ini, sehingga nanti seperti tadi juga dibahas oleh Pak Tumanggar, Pak MP Tumanggar, terkait dengan prioritas di pertanian. Memang betul, Papua Barat memang sebagian besar itu masyarakatnya adalah bekerja di pertanian, sehingga memang di sini harus fokus bagaimana konsep yang harus dibangun ke depan terkait dengan penanganan di bidang pertanian. Saya rasa saya bukan ahlinya di bidang pertanian, tetapi memang betul untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, saya rasa memang fokusnya ada di pertanian, karena memang pertanian di sana itu sangat berpotensi, tapi mungkin konsepnya yang belum jelas, sehingga nanti ke depan petani-petani di sana bisa meningkat mata pencahariannya, sehingga perputaran ekonomi bisa meningkat, tidak seperti yang sekarang. Masyarakat di Papua Barat kalau saya perhatikan, yang menengah itu rata-rata ASN ataupun pegawai, ataupun mungkin sebagian kecil kontraktor. Itu yang sangat signifikan perubahan daripada mata pencaharian ataupun tingkat pendapatannya. Sementara di kalangan petani yang saya lihat,
mungkin mereka sangat terbatas. Karena memang itu tadi, pemerintah yang seharusnya turun untuk hadirlah di tengah-tengah masyarakat petani ini, itu belum maksimal saya lihat. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya anggaran kalau saya lihat itu ada, tapi bagaimana konsep perencanaan yang jelas sehingga memang campur tangan pemerintah untuk bagaimana membina petani ini itu memang betul-betul punya konsep yang jelas, berkesinambungan. Jadi mungkin ya perlu di sini pemikiran ke depan, kita mengharapkan pemimpin-pemimpin ke depan, siapapun pemimpin di sana harus memang mempunyai konsep yang jelas terkait dengan penanganan pertanian. Saya rasa kalau bidang infrastruktur ini hanya bagaimana kita ketersediaan. Saya yakin kalau memang kita punya niat yang baik dan juga bagaimana kita membina pengusaha lokal sehingga mereka ini juga selama 17 tahun saya lihat pengusaha lokal di sana tidak ada yang berkembang. Mereka hanya sejak pemekaran sampai sekarang hanya sebatas seperti itu aja pengusaha lokal. Pengusaha lokal yang saya masukkan di sana itu adalah penyedia jasa konstruksi. Saya melihat 17 tahun itu seharusnya udah bermunculan 1, 2, ataupun 10 pengusaha yang betul-betul kuat. Sama seperti daerah lain, banyak kontraktor yang sangat kuat. Secara finansial, secara kualitas, mereka siap. Tapi di Papua Barat sampai sekarang masih belum ada saya lihat. Jadi juga di sini perlu pembinaan, bagaimana kerjasama antara pemerintah dan juga penyedia jasa konstruksi di sana untuk sama-sama membangun. Mungkin dengan ada hati, ada keseriusan, apa yang menjadi tantangan selama ini di sana itu bisa diatasi. Mungkin mutu proyek yang tidak bagus itu juga bisa tertangani, dan juga bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini juga bisa bertumbuh secara ekonomi. Mereka juga siap untuk keluar dari Papua Barat, untuk ikut juga bekerja ataupun mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang dilangkah di luar dari Papua Barat. Jadi ini memang perlu suatu komitmen sehingga memang kita yang ada di Papua Barat dan juga yang luar di Papua Barat ini memberikan perhatian yang serius sehingga ke depan Papua Barat bisa lebih baik daripada sekarang. Ini 17 tahun, saya rasa bukan umur yang sedikit. Ibarat itu seorang yang baru lahir dulu sampai umur 17, di situ dia udah mulai mempunyai KTP. Udah bisa mulai juga dia untuk dewasa. Jadi saya berharap karena kesempatan ini juga banyak juga kawan-kawan dari Pemkab yang mengikuti. Saya sebenarnya juga dari awal mengikuti, sehingga juga saya bisa menjadi refleksi, masukan, sehingga saya juga bagian daripada sekarang di Papua Barat dapat sebagai masukan yang baik pertemuan ini ataupun acara Pitkon ini, sehingga saya juga akan membagi ini ke kawan-kawan di sana, sehingga kita punya komitmen untuk membangun Papua Barat. Mungkin Nimo, Bang Kunai. Terima kasih. Oke, Lia Sate mendai Abang Agus Padang masukan usulan dari Pak MP juga untuk berbicara soal nah, saatnya tadi kita sudah sepakati mungkin sampai jam 11 karena ini sudah mau 38. Untuk masukan lagi mungkin nanti di lain kali. Masukan nanti di lain kali. Mungkin langsung kita closing statement. Untuk closing statement kita buka dulu dari peserta, salah satu peserta lah narasumber, salah satu peserta. Closing statement lah, perwakilan satu orang. Sebelum narasumber nanti akan closing statement juga. Kalau yang siap untuk ngasih closing statement, tolong dikasih jempol. Hanya 3 menit ya. Bisa. Ya. Halo. Siapa? Halo. Oke, Henry kita kasih 3 menit ya, 3 menit ya Bang. Baik, terima kasih kepada mendahi pertuan kami, terlebih Pak MP Manggar. Kami mau berhentikan suara ya, biar supaya bisa. Halo, terima kasih Lia Sate pada Berninen. Kami mengucapkan banyak terima kasih, di mana saya, Henry Lia Sate Solin, perkenalkan, mantan Kepala Desa Majanggut 1, 98 sampai 2003. Saya Kepala Desa di Kabupaten ini dulu, sebelum pemekaran Kabupaten Papua. Dan 3 kali menerima silakan dari Pak MP Tumanggar.
Dan terakhir sangat berkesan bahwasanya pemekaran Kabupaten Pak Barat kami juga menambahi dulu jumlah penduduk kita di Rahasia ya, rahasia. Unang bagahkan. Dan dengan kehadiran DPR pusat dulu, Komisi 2 Pak Bupati MP, yaitu Manasemalo dulu. Gue profesor. Balai Budaya. Di sana kami bawa masyarakat dari Majanggut 1 sebanyak 2 truk. Itu dulu. Dan di Salak waktu ibu menyanyi di Salak, di SD Salak itu sekarang SD bertingkat. Di situ dulu Pak MP dan Ibu menyanyi. Di situ Manasemalo juga hadir untuk menyaksikan masyarakat kita ataupun masyarakat Pak Barat. Nah, sehingga dari 2003 itu banyak kita lihat perjuangan Pak MP Tumanggar. Dan sekarang saya pun untuk merasakan hasil daripada pemekaran Pak Barat itu, Pak. Di mana saya sudah yang menjadi PNS dari 2003, saya tinggalkan kepala desa. Mantap. Dan jadi guru dulu, dari kepala sekolah, dan sekarang di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan Kabupaten Pak Barat ini bisa kita lihat semakin maju nantinya ke depan. Dan kita bisa mengisi. Ini barangkali dari saya, mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat selalu, juan-juah. Bagi Karinana Akka Partua sini Pengeranton, dekat sini Kutain Pe sadari na sada sungkunna laku memajukan Pak Baraten. Ulang lot nego. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Henry Diasate Solin ya. Oke, tiba saatnya kita closing statement. Mungkin aku request saja lah closing statement karena di sini ada juga di sini pemotivasi kita Pak Sopian Mani, langsung closing statement Pak untuk dari peserta diskusi kita, closing statement dari Pak Sopian Mani. Baik. Baik, Sopian. Pak. Baik, Halo Pak, jadi bisa? Halo? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Salam sejahtera dan salam juang-juang mendai kita Krina, terutama kepada adinda saya, Jadi Aman Solin yang sudah boleh menggagas kegiatan kita malam ini, dan secara khusus kami berterima kasih kepada seluruh narasumber malam ini yang sudah boleh berpartisipasi, terutama kepada Pak MP Tumanggor selaku inisiator dari pemekaran Kabupaten Papua Barat, karena kala itu ya saya bersama rekan-rekan juga sebagai saksi sejarah lahirnya pemekaran Papua Barat, karena saya dulu sebagai Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Pak yang berada di Kota Medan, bahkan kita dulu sampai ada yang di Jogja dan beberapa kota besar di Indonesia. Nah, untuk itu ke depan kita berharap tentu siapapun pemimpin Papua Barat ke depan, kita banyak berdoa agar apa yang menjadi cita-cita dari awal pemekaran, mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat Pak, mudah-mudahan lewat Papua Barat bisa tercapai. Ini harapan kita, tentu juga doa dari masyarakat kita. Dan kami berharap seluruh tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan pemekaran dulunya tetap dilindungi Tuhan dan tetap bisa memberikan buah pemikiran agar Papua Barat ini bisa lebih maju dan lebih baik. Itu harapan kita, dan secara khusus kepada Pak MP Tumanggor bisa selalu memberikan inisiasi, terutama bisa membuka akses Papua Barat adalah segitiga emas yang kita harapkan bisa menunjukkan kualitas orang Pak ke depan. Diasate, Juan-Juah Banta Karina. Oke, Juan. Oke, request sebelum narasumber ini dari panitia juga sebenarnya ini. Jadi dia tadi udah ngechat aku, langsunglah Bang Soma 2 menit ya Bang. Elion Banurea langsung 2 menit Bang untuk memberi sedikit masukan kita di diskusi kita ini Bang.
Oke, karena waktu memang tinggal sedikit, cross check yang saya berikan, sebenarnya saya ingin bertanya tadi kepada Pak Budi Agustono, tapi karena waktu yang tidak ada diberikan kepada lagi, waktu kita sudah habis. Sebenarnya pernyataan yang disampaikan Pak MP tadi kan jangan ada pengotak-ngotakan. Sejauh ini, inisiasi terjadinya kabupaten ini merupakan dari salah satu dari SWA Klasen. Jadi pada saat ini polemik-polemik yang terjadi di sini terjadi pengotak-ngotakan bahwasanya tanah ini SIM-SIM harus dipimpin oleh tanah SIM-SIM. Kalau kita cek and cross di Tanah Bowang juga pernah pemimpin dari daerah lain dari tanah SIM-SIM. Jadi harapan kami untuk selanjutnya kepada seluruh masyarakat ketika ada suku-suku Pak-Pak yang dimanapun berada, ketika buah pemikirannya apapun nilai-nilai positif yang harus diterapkan, kita harus terima. Jangan mau masuk ke politik-politik yang terlalu pragmatis dan terlalu dipaksakan. Jadi saran saya, terima kasih kepada tokoh pemekaran Pak MP Tumangger, Pak Musito, Pak Budi, Juanda Budi, dan lain-lain. Saran saya, siapapun yang memimpin di sini, kita Papa ini adalah 5 SWAK, dan siapapun berhak dan bisa untuk memimpin daerah ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Jua. Nah, oke. Langsung untuk terakhir narasumber untuk mau scoring statement. Mulai dari Bang Ampun. Sudah siap Bang Ampun untuk closing statement? Langsung closing statement, Bang. Budi deh, itu. Kayaknya mikrofonnya nggak dibuka ini. Mikrofonnya nggak dibuka, di silentnya dibuka, Bang. Klik mute. Mute. Oke, Ya, halo. siap. Dia sate. Lo koreksi situ ndai tiga dengan mendokon pemekaran Pak Barat. Nah, saya koreksi bukan Pak Barat yang dimekarkan, Deiri yang dimekarkan jadi Pak Barat. Nah, mungkin salah kali kita dia kayak oleh mengatakan saya daerah. Ai ngonggati koreksi kaya bahasa ulang kaya Medan Rancu. Makanya dibilang KPKD Komite Pemekaran Dairi menjadi Pak Barat. Nah, ingat toh kainat. Ini mau saya ada kuduakan. Yang kedua, saya ingin garis bawahi sebenarnya kesimpulan kita pada malam hari ini. Pertama sekali yang sudah diutarakan oleh beliau yang pembicara pertama, khususnya kepada beliau Pak MP Tumangger. Sebenarnya tujuan pokok daripada pemekaran ini jangan lagi ada pemisah-misahan daripada kita Silima SWAK. Bagaimana sekalipun unsur di Komite Pemekaran sebenarnya sudah kami bertanggung jawab yang bertugas pada saat itu Silima SWAK yang duduk di dalam kepengurusan. Tak tahunya setelah jadi dikelompokkan lagi. Nah ini saya nggak habis pikir kemarin. Di manalah posisi kita pada saat ini dalam hal majukan satu daerah. Oke lah, saya pribadi contohnya bisalah saya terima kondisi itu. Yang lainnya bagaimana? Dan melah kita di tengah dia bagi. Ada mau kita apa ya? Pas bagi kami contoh, saya getol solin samping 10 Pak Lebuh. Tidak ada solin tidak solin natam, tidak ada solin apa. Solin sada kali natai di KPI berkata. Itulah prinsipnya. Maukah kita seperti itu? Ayo toh. Diudang luar mana? Tumanggari kelas naingi. Isenanya beruti orang jehengi, beruti orang julu. Makanya saya bilang, yang sudah diwariskan oleh orang-orang terdahulu, mari kita berantas. Kungora boy selesaikan pimpinan kedua nih, saya juga amin lah. Tapi kamu tidak selesai itu. Nolah contohnya namun dokon, ya aku terang makanya ngotot saya tadi di bidang wilayah itu. Kita tidak tahu jelasnya di mana sebenarnya hak wilayah itu diposisikan. Ini perlu diperdakan ini. Tugas DPR itu. Ulang apa ratusan investor kali nagulut jangkungi, jang ngumpungkungi, jang enkungi. Tapi orang jelas perbalangan ini ke contoh desa. Tunjukkan sama saya dulu mana batas desa yang pas di Pak Barat. Tidak ada. Tidak ada batas desa yang pas. Mana tugas yang lain yang memfasilitasi itu. Jadi masukku aku tegaskan Desi. Harapan kami sebenarnya ke depan. Dudukkanlah satu meja.
Mana unsur-unsur yang berkepentingan di dalam? Selesaikan dulu masalah itu. Baru kita berbicara yang lain. Bagaimana kita berbicara ke depan contohnya dengan kondisi-kondisi zaman sekarang, kemajuan teknologi sekarang ini, kalau memang rumah kita pun nggak tahu kita contohnya di mana batas tanah kita. Bagaimana contohnya orang membantu kita pun, hak kita pun tidak ada jelas. Nah, katanya sebagai kepala daerah Pak Tumanggar katanya bersiko nih, mau pengalaman katanya Pak Tumanggar bakun menghadapi silalah itu. Istilah dia para poridang. Kali dia generalis, kali dia bulut, kali jago-jago. Itulah dia. Kalau memang betul-betul kita arahkan yang Pak Barat, saya rasa tidak akan sulit itu. Bagaimana kita nanti membuat perbatasan antara Pak Barat dengan Dairi. Isi mendukung panah puncak panah batas dari Pak Barat. Nah, kuto harinya naik sebelum. Kasih sebelum persyaratan untuk isi batas Pak Barat. Kasih udah sebelum sidangkan. Itulah pergeseran-pergeseran. Orang laikan kin perbatasan Pak Barat, kurang salah kita. Maju dengan Juli. Nah, bakunya lagi kita lihat dibuang. Ayo tahu. Jadi cukup rumit lah itu. Tapi rumit pedingku, memang kita kedua sepakat dalam mendudukkan porsi-porsi N sudah diselesaikan. Mari kita berbicara mengenai pembangunan ke depan. Parentina soal perbatasan daerah paling utama, peduakan. Saya lebih condong Pak Barat mempunyai spesifikasi khusus dalam hal menunjang pembangunan di daerah tersebut. Mari kita pikirkan apa yang bisa ditanamkan di Pak Barat, entah pertanian, entah mana, biar datang uang itu ke Pak Barat. Contoh, alam Pak Barat, murni dia udah oksigen. Nah, kali bahasa lahan lagi si sedang rumah sakit, nah spesialis khusus paru-paru, asal segar, roh menandi kena roh kita menginak muisi. Tadi mau kepengen isi. Mari kita dudukkan ke pos yang sebenarnya. Isa kurang bersaing kita mider si dewan. Janganlah. Lecak kita sini dan sinergi cinta. Itu perlu kita pikirkanlah apa keistimewaan kita dengan yang lain dan memang daerah itu mendukung untuk hal-hal yang pokok yang kita pikirkan tadi. Sehingga uang itu datang ke Pak Barat dengan sendirinya. Orang lalu lintas perekonomian juga ada. Yang berobat juga dibawa uangnya ke sana, dibuang naik kalau rumah sakit mesti menginap dia sudah dua begini laku akuana rokoknya dikira di mana itu. Jadi Parentina, mari kita duduk bersama menyelesaikan ini dan lockdown. Pemerintah jangan tutup mata dalam memfasilitasi ini. Ini siapa kuncinya dan memang petakan semua daerah itu apa yang perlu di situ. Nah, ini mau Bang Kunai lebih kesimpulan jangan memang apabila memang ya perhatian khusus mendahai nakul kondai ya bican geluh dia ngaka pertuan ten ibarat Tuhan ting bana gegoh. Mari kita secepatnya memikirkan inilah. Biring lahan-lahan kosong sih. Tiba-tiba enggak terulang rambahan nih. Tonton tiap hari. Susah kita memikiri. Biasa ada mau jual bantah kan ya? Juan. Oke. Oke. Jadi sudah narasumber kita Bang Ampun sudah closing statement mungkin ya. Statement agak juga agak semangat kayaknya dia closing statementnya. Oke, langsunglah ke putra terbaik kita dari akademisi ya, karena Bang Pak Dr. Budi Agustino sudah hilang, mungkin jaringan, tinggal Pak Musito lah dari akademisi. Langsung Pak Musito memberi closing statementnya Pak untuk kita anak muda ini. Ngombe masukan ni bagi kami karap webinar ini. Mudah-mudahan masukan dan boy menambah semangat Takarina, menambah semangat ada cita-cita Dairi menjadi Pak Barat, yaitu adalah untuk merumuskan kembali identitas Pak, menjadi Pak, ya, berbudaya Pak, berkultur Pak, tinggal di lingkungan Pak, dan itu Pak itu 5 suap. Saya kira dari masukan-masukan ini menjadi memberikan semangat mendahi kita Karina laku membangun Pak, terutama laku membangun kesejahteraan masyarakatnya. Membangun kesejahteraan mulai dari kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Kenapa? Bang Kunai sebagai
penutup, mudah-mudahan Pertuanta MP Tumanggar, Ibre Tuhan, Pininggeluh, kepanjang umur, bagi mengangkat pertua-pertua sedih misen, ya, kuakap, kalau Pak Juanda kami naik kuakap si senior-seniornya, karena gue si muda-muda naik misen. Weh, anak-anak muda bangkit mo, lako membangun Pak Barat. Bagi mau kuakap bangku naik. Weh, juan-juah Pak Karina. Juan. Oke, untuk narasumber terakhir mungkin dari Juan. Oke, dari terakhir untuk narasumber terakhir mungkin dari Pak MP, sekalian juga closing statementnya Pak. Kemudian beri kami untuk semangat lah Pak untuk pemuda ini. Mudah-mudahan depannya isu-isu juga ke depannya bisa kita kelola dengan baik sesuai kebutuhan kita di Pak Barat ini Pak. Oke, Juan. Jadi Liasate pertemuan malam ini membuka wacana baru bagi kita untuk ke depan. Yang saya harapkan sebetulnya adalah dari generasi-generasi muda, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Medan, dimanapun berada. Pertama, harus kita bangun persatuan. Jangan ada kami perklasen kami, persimsim kami. Kita kelak pak. Jadi mari kita bangun persatuan dan kesatuan kita dan kegotong royongan kita. Berkali-kali saya katakan, saya coba mempelajari semangat dan kegotong royongan dan kekompakan daripada guru Pak Pitu Sendalan. Anak muda, tolong pelajarin ini. Apa itu artinya? Kenapa begitu terkenal itu? Tapi kita melupakan itu. Prinsip-prinsip yang dijalankan oleh guru Pak Sendalan perlu saya kira kita camkan. Bukan saya mengatakan bahwa itu adalah mistis. Tapi semangatnya, persatuan dan kesatuannya, itu yang harus kita bangun. Katengku, tolong siapa yang bisa, Pak Sofyan mungkin dengan mahasiswa Medan kita rencanakan di bulan Agustus. Minggu pertama menjelang 17 Agustus, ya hari kemerdekaan, mungkin di situ kita perlu 1 hari berseminar ria, bagaimana menyatukan pikiran kita membangun Pak Barat. Bagimu katengku, munalot tutur kata na kurang, mohon maaf. Nih, ke Karinana. Liasate. Oke, Liasate Pak. Oke, terakhir ya mungkin dari Bang Sahala ya. Aku luan dulu ya Bang, dari moderator ya Bang. Nanti Abang dari terakhir ya Bang. Oke, jadi moderator juga untuk closing statement lah untuk diskusi kita ini. Jadi dari moderator saya juga melihat kenapa kita latar belakang kita buat diskusi ini, yakin yang kita harapkan sebenarnya. Karena pemikiran-pemikiran ini kita jangan mengelola isu di Facebook tapi tidak mendidik. Nah, inilah semangatku sebenarnya dan kawan-kawan dari forum EBTMO untuk menyuarakan ini biar menangkal semua isu-isu tidak sehat. Jadi mungkin dari kegiatan ini kurang dan lebihnya kami minta maaf karena kami juga manusia biasa tak luput dari kesalahan. Semoga juga kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa laksanakan lagi dengan isu-isu yang memang porsi dari Pak Barat. Mungkin itu dari moderator langsunglah. Moderator. Ya. Mikrofonnya Pak dilepas Pak. Mikrofon. Ya, oke, silakan. Oke, langsung Pak. Lot Kuidah si Ahmad Padang. Ahmad Padang. Ada Pak. Ada? Enggak ada? Ada Pak. Ada Ahmad Padang. Ada Pak. Ini agak nyentrik ini. Baik, komentarmu Cito Ahmad. Oke, Bang Ahmad Padang langsung Bang Ahmad Padang untuk diberi waktu lah 2-3 menit lah dari usul dari Pak MP. Karena ia jago menggorga Pak Paki. Ia ngomengi dairi. Juan. Sini hormatan karena hadirin sini Zomen termasuk Pak MP dan Silih Musito. Pada dasarnya kita Karinana adalah benteng terakhir Papua Barat.
ulang kita diskriminasi satu suap wakak bagi. Jadi si terakhir ini selalu seolah-olah bukan orang pak-pak, seolah-olah suap silima suap. Jadi harapan kita ke depan ya bagi dilakukan PMP Dai ya kita pelajarilah budaya pak-pak kita dalami dan memang wajar malah SIM-SIM atau Pak Barat yang dimekarkan menjadi tumpuan harapan kita ke depan untuk pusat budaya pak-pak. Kumerna bagen. Malah ide kita harus terima keadaan. Malah ibuang kita terima keadaan dengan kontaminasi karena pak-pak sendiri pada mengaku sering karena menyebut dirinya pesisir. Ikhlasan penggusadenang ya tidak lagi odane kira-kira terlalu sakral tentang pak-pak karena beberapa hal kedekatan emosional dan lain dengan budaya Tebak. SIM-SIM sebagai benteng terakhir harapan kami Malaysian Pak MP, Pak Muhyiddin Solin, para pakar dan budayawan, maka kita jadikanlah ideologi budaya antara budaya pak-pak, kita tunjukkanlah kita jati diri memiliki mejan karena suku lain tidak punya mejan. Jadi sangat bangga dengan hadirnya semua tokoh-tokoh Isen Kernana. Maka ke depan lo nina rencana pertemuan bulan 8 ya sama-sama kita berjuang untuk kepentingan bangsa depan. Dan harapanku sadanai adalah perlu bahasan masalah protap karena membangun ada kebencian terhadap suku yang lain. Masa yang lalu-lalulah biarkanlah menjadi sejarah untuk kita lebih maju. Masalah apakah pegagan, SIM-SIM, boang, kelasan dan lain ulangi dibahas dalam kepentingan politik kepemimpinan. Karena ingat kita karina dan sebagai ilustrasi kita orang tahu kita marga kade aslinya kita kecuali inang tak. Jadi ulang kita merasa mengecil-mengecilkan orang lain. Bagaimana ku anggap jual-jual tak karina? Jual. Oke, terakhir Bang, langsung dari Hots lah juga bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan ini, Bang Sahala Solin. Langsung lah Bang, closing statement Bang dari Abang, biar kita sama-sama nutupnya nanti Bang. Oke, liasate motuhu juah-juah mata krena. Sini aja juah-juah. Tuhan iberi kita waktu dekat kita ketengkung cerap ngukur ta asaboy kita kudul soh jam 11 lebihan. Karena masukan untuk membangun SDM pak-pak ngokatengku isina pe bermutu asa bain mo ukurta membangun mi pak-pak. Sadama kutanggapi asa acara webinar memang harus kita saling terbuka karena tai sedeng ngolot berkompeten mengembangkan media teknologi untuk menghubungkan komunikasi antar pak-pak. Memang bersyukur aku karena lot gagasan pemuda pak-pak nai laku main webinaren. Ngo mbue kuku sobana bahwa muatan objektif untuk semua pak-pak. Karena si manfaatkan mo masa COVID-19 perbanyak dekat marang pe boloku dokkan kena boingo baik secara akademisi dekat institusi boingo pakai dari institusi USU, Unimed, marang dikenai untuk menyelenggarakan webinar bersertifikat karena memicu perkembangan bagi guru-guru dan yang lain. Salah satu kepentingan baik bagi guru-guru untuk kenaikan pangkat jika diadakan webinar sertifikat. Jadi kusahakan gue memang dari Genesis Media Online memfasilitasi untuk acara webinaren. Asa boy dimanfaatkan dari sisi lain, tapi bersifat objektif. Jadi ditunjukkan memutunta Pak En melalui media-media naik, asa tambah kuat mental ta untuk maju dan saling membangun, saling memberikan masukan yang baik
dan kuat mental teguh membangun Kutana, membangun Kutanta di Pak Barat. Lihat sate sekali naik udokon mikrina peserta dekat dia sate pertanyaan-pertanyaan yang go imuat. Jadi sebagian pertanyaan mohon maaf Oda Boy kami jawab, tetapi kami usahakan minan panitia menjawab di Facebook naik. Selain kini dia sate mo si keluar masuk dong 3 kali masuk ya berusaha untuk ikut diskusi. Saya tanggapi Kak Karina masukkan di narasumber naik. Bagi mau kata kumaku naik, ya terakhir kata kedokon Tuhan mau memberkati kita Karina. Juah. Oke. Terima kasih ya dari Bang Salah Solin ya. Oke, terima kasih yang Pak MP sudah memberikan. Juan. Kade ende Pak Dai udah jadi. Ende Pak Dai. Kade Dai. Tiris lebang kuang. Tiris mo lebang kuang ngare sumirang kenmo. Ada sama-sama kita nyanyi. Tiris mo lebang kuang ngare. Sudah mau Karina adena sesi foto. Oke, selamat malam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Muncul Karina penonton nih bilang. Terima kasih. Oke, terima kasih semua peserta online. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Dia sate, jual Banta Karina. Jual. Jadi oda ku kan, oda ku off kan. Jadi off sendiri mo, mulaning diskusi silanjutkan sampai jam 3 terserah. Lihat sate mi moderator. Iya, sama-sama lihat sate mak. Saya Karina. Kalau puding moderator. Jual tengah. Dokter. Jadi untuk moderator, Melboy. Untuk moderator dan host, aku nih Pak. Mula rencana akan dibahas. Agus Solin. Bagi anak-anak muda-mudi kita ke depannya, tetap webinarnya dibuat lagi seperti ini. Sekalipun langsung siap. Oke. Dua Marco Tucker. Jadi live Facebook ngen disaksikan di Facebook tetap masih live sampai sekarang. Oh gitu ya. Lagi moderator. Bung jadi aman. Mulaning merentekin mo, trida di Facebook nani. Selin. Diskusi dari telepon mah. Diskusi dari telepon Ketua Melboy. Di sini Bang Soma, jangan nanti dengar. Soma di sini nggak bisa dengar. Dua Bang Soma. Jual adik dari Bali. Kemarin Pak. Senior Gamki Taringot Mani. Merek apa ini Pipo? Dua Bom. Bawa apa juga bawa cagar dua. Jadi aman. Bilang juga. Moderator ulang lupa agenda berikutnya. Ini ya. Kalau sanggup deh aku Pak, aku laksanakan boleh sanggup aku. Tak boleh nolak nih. Cio. Buman. Jadi aman. Jangan lemah. Tadi malam aku di sini. Tadi malam. Beli apa aku lemah. Karena sakit lagi kerja. Jaga di sini ada apa? Jadi aman harus sanggup. Jangan lemah dong. Pemuda lah. Membalikkan itu. Lanjut. Dongkrak orang pernah dibongkar di situ. Kali nola bahasa ben kenola mo. Oh. Barang awak terus berhilangan loh itu nya.